Diatur, aku yang ngatur. Oh iya, Andy. maaf. Andy, Tapi pertanyaannya yang bisa ku jawab ya. iya, begini aja. Ini kan kita ada yang live, saya itu ya. Jadi jangan sampai Anda ini hanya ditanya. Saya dari awal mempersilahkan Anda bertanya. Kenapa Anda nggak mau bertanya? Iya begini Bang, kenapa aku tidak mau bertanya karena saya tidak pernah belajar agama lain selain agama Kristen gitu. Tanyakan aja tentang Bible. Kami lebih paham daripada pendeta Anda tentang Bible. Tanya aja bang. Insya Allah kami bantu untuk memahami. Tidak, cuman tidak mau bertanya aja. Atau kasih contoh nanti dijelaskan Bang Juma ya. Contoh misalnya nih satu yang sering ini. Kamu mengerti nggak Yohanes 17:3? Dasar aja dulu nih, santai. Yohanes 17:3 ngerti Endiku? Nggak ngerti juga. Apa ya? Padahal itu paling gampang loh. Tuh gini, kan tadi mau bahas itu menuhankan manusia, itu yang saya mau bahas sekarang. Oh ya silakan Bang Juma, Oh. silakan. Iya. Oke, saya tanya ya. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Jawab. Tuhan. Jadi yang lahir di kota Daud itu Tuhan. Maksudnya gini, yang dikandung Maria gitu ya. Kan manusia di kota Daud itu banyak banyaknya. Yang lahir bang, yang lahir di kota Daud. Iya. Maksudnya anak yang dikandung Maria gitu. Iya, yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Pertanyaanmu Berat kali pertanyaan bang. Agak ringan. begini, bertanya aja begini Bang. Kan tadi gue bilang nggak akan ku jawab kalau nggak mengerti. Oh Tanya aja iya. dulu. Oke. Yang gampang. Tanya aja dulu. Yang gampang, dengarkan pertanyaan saya yang gampang. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Itu juga anak SD juga tahu Bang. Iya berapa saudaraku? Berapa jawabannya? 1 tambah 1 tambah 1 3 Bang. Oke 3, oke. Bapak tambah anak tambah Roh Kudus sama dengan berapa? 1. Nah ini yang butuh obat. Kenapa? Bapak tambah anak, nah ya, tambah Roh Kudus sama dengan 1 Bang. kok 1? Ya Bapak kan itu sudah itu udah dijelas, itu udah di Udah dipatenkan Jelas, itu Bang Juma, udah dipatenkan itu itu. udah berlaku dalam agamaku Bang. itu masuk akal enggak itu menurut saudara? Masuk akal Bang, masuk akal. Coba anda terangkan bagaimana ada sesuatu yang nyata-nyata 3 dianggap 1. 1 durian, satu kelapa, Itu beda Bang, itu 1 beda, pisang, Bang. Beda ada itu, berapa? Bang. Nah ini yang saya nggak mau ini. Kalau saya jawab, kalian petata-petete banyak bicara. Itu Iya siang hari siang orang lagi ngomong. Saya nggak dengar Bang Ari. oke, sapa-sapa dulu lah. Saya coba masuk ke pertanyaan yang itu. Ya silakan jawab. Ya silakan. 1 Sekarang tambah gini, 1 kan tambah 1 kalau sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 kan 3. Y. Tapi firman Kalau Tuhan yang itu tadi- tidak seperti itu Bang. Sekarang saya mau bertanya pakai abang yang punya pertanyaan. Apa sih Bapak Putra Roh Jelaskan dulu bagaimana Anda jelaskan dulu Bang. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu yang 3 itu 1? Jelasin dulu dong. Kalau Anda nggak bisa menjelaskan, berarti sama aja dengan saudara Andy. Bisa nggak dengar dulu? Kan tadi udah dijelasin Bang. Bisa paman, bisa.
Bisa paman, bisa. Silakan paman, silakan. Macam Iya, saya dengarkan paman, saya dengar. Silakan. abang punya keluarga Ini Macam mana paman? ini nih ya. itu berapa orang bang? Bentar. Moderator kalau Yap. begini redamkan dulu moderator satu-satu. Jangan Turunkan saya aja, Bang turunkan Sumar. kamu ngatur-ngatur Oh. Andy. Saya tahu itu. Jangan kamu lanjut. Tidak. Dengar dulu. Kan Bunda bukan moderator Bunda. Bang Sumar dengar dulu. Di dalam Bang Sumar punya keluarga dalam Baik paman, saya dengar. Silakan. Saya ngomong. Dengar dulu saya ngomong. Iya, saya dengar paman, silakan. Di dalam keluarga Bang Sumar itu berapa orang? Ada 5 orang. Kakak adik, orang tua kan 5, Iya. ya kan? Terus Itu disebut 5 orang atau satu keluarga. satu keluarga lah. Makanya itu kalau matematika satu tambah satu kan 3. 3. Tapi matematika tidak bisa disamakan dengan ajaran agama. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Ya iyalah, Karena agama nggak perlu otak. bukan begitu. Ini bukan Belajar. begitu. Nah, Anda mengatakan agama tidak perlu matematika. Matematika itu identik dengan akal. Artinya saya bicara Bang Sumar. Apakah saudara ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda satu keluarga? Dengar dulu saya bicara. Baik paman, baik, silakan. Goblok kau. Goblok kok dipelihara. Aduh, Iya, nggak apa-apa. Jangan mau menang sendiri. Teko yang berisi kopi Iya. kalau dituangkan pasti keluar jaga bahasa, kopi. Goblok jaga kau. bahasamu, ya, jaga bahasamu, kawan. Kalau kau. Jaga Jangan- bahasamu, kawan. Jaga bahasamu. pentol korek, Dari tadi bahasanya kami pentol nggak korek. ada Goblok. menghujat Masalahnya gini. kepribadianmu. Orang bicara. Ya udah, oke, Bang Ari silakan. Ini Tolong Anda masalahnya jelaskan, Bentar. Mau- aku Anda mau jelaskan bicara dulu. keluarga Tuhan Anda, coba Anda jelaskan. Anda Kalau- punya Tuhan putu rumpun, ada istri juga berarti ya. Anda kan mengidentikan tadi 5 pribadi dalam satu keluarga itu tidak disebutkan 5 tapi 1, yaitu satu keluarga. Apakah boleh Tuhan Anda saya katakan satu keluarga, family Tuhan? Silakan. Lucu nih Bang Ari, lucu. Lanjut. Pentol korek kabur. Kok bisa gitu? Oh Pentol iya. korek, pentol korek. Begini. Masalahnya kalau jelasin itu, kalau ada yang bicara diam dulu. Oke, Itu yang membuat teman-teman malas untuk Oke. masuk di grup begini. Oke, kami diam. Lanjut Karena kalau Bang. kami jelaskan bagaimana Ya. sampai ke ujung kulon pun kami jelaskan, kalau kalian tidak mau diam itu bakalan tidak mengerti. Baik, kami diam. Oke, saya mute. Silakan. Tunggu. Makanya dulu juga itu moderatornya berfungsi. Udah dulu. kamu ngomong aja atau saya turunkan. Kamu ngatur-ngatur. Ngomong Oke, udah, maaf. silakan bicara. Udah dikasih bicara, silakan. Itu tadi. Oke. Saya pertanyaan suruh kamu berbicara. Silahkan atau saya turunkan. Ngatur-ngatur terus dari tadi. Silakan. Jangan. Kan disuruh ngomong malah mute, dasar lu. Oke, selamat pagi Yuslay. Ya, selamat pagi. Ya, typing Anda silakan. Halo, selamat pagi. Iya, pagi, iya. Ya, jadi begini, saya minta terima kasih karena sudah bergabung di live ini. Memang saya perhatikan dari tadi diskusi ini memang menurut saya kalau memang mau diskusi yang sehat, tolong diatur dengan baik sehingga bicaranya jangan asal-asal saja, nanti malah jadinya saling membuli satu sama lain. Kalau memang mau diskusi yang sehat, ya tolong diatur dengan baik, jangan asal-asal ngomong nanti macam kayak Anda sendiri asal typing, silakan udah.
Jangan pandainya Anda ngomong. Saya typing Anda, siapapun bertyping saya baca semuanya. Silakan. Ayo, Anda kan bertyping nantang, silakan. Ayo. Iya, jadi Anda begini. pandai ngomong, typing Anda pun Ya. tidak ini. Ayo silakan. Ya, jadi begini, maksudnya usahakan di sini ya beretika lah. Udah typingmu aja itu, typingmu aja tadi di bawah saya baca. Sini Silakan. saya ngatur. Ya, Sini. ya, begitu. Sebentar, Jadi Yusley begini. mau diskusi atau tidak? Iya, saya memang bukan teologi juga, cuman saya Saya nggak mau nanya itu, mau diskusi Ya. atau tidak? boleh diskusi, Oke, boleh. baik. Topik apa yang Anda kuasai? Saya tidak menguasai topik, tapi tadi pembicaraan tadi tentang ketuhanan berkaitan dengan 1+1 berkaitan dengan pembahasan tadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kalau menurut pemahaman doktrin kekristenan maka yang kami percaya adalah satu. Jadi memang tidak bisa dipaksakan kalau menurut pemahaman teman-teman dari saudara Muslim bahwa kita harus menghitungnya jadi 3 ya sesuai doktrin kami bukan begitu. Jadi kalau memang tidak bisa dipaksakan jangan dipaksakan begitu. Maksud saya begitu teman-teman, supaya kita saling menghargai satu sama lain. Itu. Sudah Wes? Ya, Sekarang. sudah. Oke. Oke. Baik. Jadi menurut saudara, Bapa, Anak dan Roh itu berapa? 1 atau 3? 1. Berarti cuma ada Bapa. Bapak, jadi kalau cuma sekedar dijelaskan mungkin pemahaman ini mungkin tidak akan sampai, tapi kalau digambarkan saya bisa gambarkan Bapak itu bisa digambarkan di dalam satu pola segitiga di mana ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Allah itu tetap satu, tapi 3 itu berbeda karya. Jadi Bapa itu adalah Allah sendiri. Tolong suara anak Yesus kecil, itu- tolong suara anak kecil, abang suara anak Oke, kecil oke. nanti aku kena Bennett bang nanti tumbang nih nanti kita semua yang ada di sini. Oke, Iya bang, singkirkan ya, dulu ya. kalau abang menghindar dari sana bang, silakan lanjut. Ya. Jadi Allah Anak itu kenapa Allah menjadi anak atau menjadi manusia? Karena pemahaman kami sebagai orang Kristen bahwa karena Allah menjadi manusia itu karena akibat dari dosa. Yesus datang ke dunia, inkarnasi menjadi manusia sehingga datang untuk menebus dosa manusia. Seperti itu. Kalau kalau karya Roh Kudus itu ketika anak sudah selesai di dunia, Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya supaya menolong setiap orang-orang percaya yang ketika jatuh di dalam dosa, bukan tinggal di dalam dosa ya, jatuh di dalam dosa. Roh Kudus, tugas Roh Kudus adalah menolong manusia untuk bangkit keluar dari dosa. Seperti itu. Oke. Jadi itu mohon maaf. pemahaman. Ya, oke. Jadi- Mohon maaf. Oh ya, Ya. mohon maaf Bang Jumat itu ada Rudi Sinaga. Dia itu kalau apa itu kadang dia menghujat, tapi dia minta diskusi sama Abang. Mau Abang mau? Boleh. Oke, Endi diganti sama teman seimannya dulu ya. Si Tito kan? Rudi Sinaga. Oh, saya nggak kenal kalau itu. Oh, belum ya? Ini. Dia menghujat kadang-kadang kalau udah ini mentok. Oke. Salam kenal saudara Rudi Sinaga. Salam kenal Gurunda Juma. Ya, salam kenal hostnya bang. bilang saya menghujat. Saya nggak menghujat ya. Saya cuma nanya meladenin kalian yang suka menghujat-hujat kayak siapa tuh kemarin itu? Kores. Cuman sekali doang saya baru naik, Kores. tapi saya dengar-dengar dari bawah. Saya suka dengar-dengar dari bawah, suka dengar-dengar. Kemana kayak siapa kemarin itu si Kores.
saya nggak suka. Nah, apa namanya? Kalau umpamanya debat, saya sukanya sama Nandar, ilmu, tapi nggak berisik. Itu. Bang Nanda dibilang gak Jadi bisa. jangan dibilang saya menghujat. Nandar juga sering menghina-hina Oke, oke. Yesus, tapi nggak apa namanya, nggak kerasa kerusuh kayak Gurunda Juma, gitu doang. Oke, baik. Sekarang sebenarnya yang menghina Yesus itu kami yang Muslim atau saudara yang Kristen yang menghina Yesus? Kamu, buktinya kamu menggambar titik Yesus, kamu posting. Saya Coba. Saya Kamu ada menggam- Kristen menggambar titik Yesus dan memposting. saya menggambar titik Yesus dan memposting gitu. Kapan itu? Kapan itu, Bang? Bang. Itu? Kapan? Pendeta Henry itu. Terus yang membuat patung di rumah ibadahnya lengkap dengan titiknya Yesus itu siapa? Siapa? Hah? Itu bukan titik Yesus. Jadi titiknya Nggak siapa? ada yang menggambar. Seandainya Loh, pun yang- nih, dengar Juma. Seandainya pun umpamanya di gereja ada yang gambar titik Yesus, apa salahnya? Nah, kan mereka tuh Loh, gereja sendiri. Kayak kamu makanya nih, saya kamu tanya, tahu, Bung. Hmm? Makanya saya tanya siapa sebenarnya yang menghujat? Nah, Saya itu atau kan teman it- Kristen sendiri? Lah, kalau Kristen sendiri ya terserah mereka. Coba kalau Oh, kamu gambar Muhammad atau gitu. di mana di masjid itu, terserah. Oh, Kamu jangan ikut begitu. masuk-masuk. Oh, gitu. Jadi kalau orang Kristen yang menghujat Yesus tidak dikatakan menghujat. Kalau kami Iya. umat Islam yang bercerita sama dengan orang Kristen, kami dibilang menghujat gitu. Iya, betul. Oh, ya. Iyalah. Bagus. Ngapain Ya. ngapain kalian masuk ke dapur orang? Iya. Nggak ada Jadi kerjaan. kalau anda yang meludahi ibu anda itu tidak menghujat. Kalau kami yang meludahi pernah wajah ibu meludah. anda baru menghujat. Nggak Misalnya pernah contoh. Ngapain kasih contoh yang nggak pernah nggak pernah Oh, iya. dilakuin. Nah, Ya kalau udah. kamu yang bilang, dengar dulu. Ya. Kalau kamu bilang ada yang menggambar apa namanya titik Yesus di gereja, itu kan udah ada. Kalau saya nggak pernah meludahi. Guru Gurunda, kamu kan Gurunda. Oh, bukan begitu Udah caranya percaya kalau mau sama- jadi sama penasehat Nandar. Sinaga, nggak begitu caranya. Oh, nggak begitu apa? Makanya Makanya Karena saya kamu katakan nggak bahwa menilai orang. saudara Kristen itu Mau saudara Sinaga. Kristen pemainnya masuk jurang, kamu ikut masuk jurang mau? Terus Anda siapa? Terus Anda siapa nilai-nilai itu? Kok nilai-nilai? Kalau mau debat ayo dengan saya. Terserah mau Kalau debat, Anda ayo mau belajar gimana? Bible dengan saya. Ayo ajarin Kalau saya mau belajar gimana, Bible coba. dengan saya. Oke, Ayo, coba ajarin saya baik. Bible. Nah, pertanyaan yang tadi tolong Anda bantu teman saudara. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Jawab. Nah kan pikun kan, tiba-tiba pikun kan kalau ditanya kayak gitu. Ngiler lagi ngiler. Pikun gak suaramu gak kedengaran gimana pikun? Lo kali yang pikun. Suaramu gak kedengaran. Korsok. Ya sudah Jadi jawab begini, lah jawab. Jadi begini, kalau kaitannya tuh ya yang lahir ke dunia itu Tuhan, tapi dalam Tuhan Yesus, tapi dalam wujud manusia, Tuhan. Nah gimana? Siapa yang ngajarin Anda bahwa wujud Tuhan itu wujudnya manusia? Siapa yang ngajarin? Ya, yang kami percaya itu Bapa Allah anak itu adalah Yesus yang ketika lahir di Iya. di Itu anak Yesus. ini anak Tuhan, itu anak Tuhan, beda. Israel juga anak Tuhan. Yang saya maksud siapa yang ngajarin kalian bahwa wujud Tuhan itu seperti manusia? Yang ngajarin siapa?
Yesus. Ayo Sinaga, ilmunya dong. Nah, Sinaga nggak usah ilmunya dulu dong Sinaga. Nggak kayak kamu keroyokan. Nah, biar diterangin. Biar diterangin dulu. Oh, Bang, gitu. Bang Juma, Bang Katanya Juma, kamu udah- bentar kamu dulu, nggak bentar ada, yang biarin lainnya, dia bentar, jawab. bentar yang lainnya, Bang, jangan sebut marganya, Bang, namanya aja, Bang, Rudi namanya, Rudi, jangan bawa Nggak sinaganya, apa-apa. soalnya malu aku sebagai sinaga, Bang, jadi Rudi Loh, aja. gimana ceritanya dia tulis sendiri? Rudi Namanya Rudi namanya, kamu Bang, nggak Rudi. jelas kamu kalau kamu Sinaga, kamu Bikin malu sama Sinaga aja soalnya, Bang. Malu Rudi kamu aja bilang, Bang. sama sukumu sendiri. Nah, si Rudi, orang-orang kamu bapakmu itu anggap sebagai bapakmu. orang-orang yang bernama Rudi juga malu disanding namanya Dengar gitu. dulu juga ya, Bang. Bilang sama bapakmu itu, kamu jangan kau pernah serang Sinaga personal, Oh. kau serang personal. Oh. Oh. Lihat Jum, Oh. Cuma katanya saya serang personal. Dia sendiri yang serang personal duluan. Gimana Mana ada sih? aku serang kau personal. Aku bilang ke Bang Juma, jangan bawa marganya, bawa Pasien namanya aja. Loh, itu Lah kok kamu ngamuk? Sinaga itu udah masuk wilayah Sinaga, tahu gak lo? Kok ngamuk? Gak usah kok. Ya udah Naga, udah. Kau jawab aja. Naga, kamu jawab dulu Naga. Bang, Kau jawab, hebat, yang lahir di Bang, kota Daud itu Tuhan atau manusia? Ayo, Tuhan menurut iman Kristen. yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Tuhan menurut iman Kristen. Jadi dia bukan manusia. Ya memang Kristen yang kutanya. Hah? Emang kau pikir emang kamu pikir saya tanya Cica? Kau yang kutanya. Iya, saya bilang Bang Suma, sebagai saya umat Bang Kristen, Suma. Tuhan. sebagai umat Kristen yang kami Di ajaran percaya mana? seperti itu, Bang Suma. Oke, baik. Berarti dia Tuhan. Berarti dia Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Iya. Berarti Tuhan sudah nggak ada di situ karena sudah jadi manusia. Udah. Oh bukan Bang. Yang mana yang benar ini Maksud antara Tuhan tidak Sinaga ada dengan di mana, si Yusle? Rudi. Ada Tuhan masuk Rudi gimana itu Rudi Sinaga? Enggak, makanya kamu Saya tanya kan bertanya yang Tuhanmu. benar. Dengarkan. Ada yang- Coba kamu tanya yang benar. Pertanyaanku sudah benar. Imanmu yang tidak benar. Coba. Apakah yang lahir di Apakah yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan Tuhan. saya. Tuhan dan manusia. menurut Tuhan yang iman lahir. Kristen itu Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan yang Ya. Nah, Tuhan. Berarti yang netek sama ibunya itu Tuhan. Nah, Bang Betul. Suma, jangan presiden ke situ dulu. Ini yang kita bahas ini bukan masalah neteknya, Loh, Bang. Lukas Lukas 11 nomor 27 Yesus netek. Yang saya tanya, apakah yang netek itu Tuhan? Yang netek Bang, itu bukan kalau Tuhannya maksudnya tapi begini, kemanusiaannya. maksudnya- Tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya, dia Tuhan, dia dua natur. Tadi yang lahir katanya Tuhan. Yang lahir Maksudnya Tuhan, itu yang netek bukan manusia, Dia gimana bukan sih? Tuhan, dua natur. Yang tadi katanya yang lahir Tuhan. Ya. Giliran netek manusia. Yang lahir Tuhan, yang netek Loh, Bang. Kalau Tuhan Loh. datang ke dunia Mana sih orang ini? dalam rupa manusia itu artinya bahwa bahwa dalam rupa manusia Udah itu kamu diam dulu. Karena kamu guru udah tolong kamu. dia harus Orang melakukan yang kayak gitu berkaitan kamu dengan ngomong terus. Orang kemanusiaan. bertanggung jawab loh. terus Berkaitan dengan Nyocok. kemanusiaan. Jadi dia tidak berarti langsung secara yang lahir ini langsung. bukan Tuhan. Loh, Berarti yang lahir ini bukan Tuhan. enggak, itu menurut Bang saja, tapi kan menurut kita Loh. itu Tuhan. kronologi histori dari kitab suci kami seperti itu, Bang. Bang Iya. tidak bisa Makanya saya tanya, ini bukan asumsi. Lukas 11 nomor 27 netek. Jadi yang netek ini Tuhan. Enggak, maksudnya kalau netek kenapa? Iya, nggak apa-apa lah itu urusan dia neteknya ibunya kok. Saya tanya, yang netek ini Tuhan. Maksudnya Bang Suma mau nanya, maksudnya netek terus lalu maksudnya apa?
Kan pertanyaannya sederhana, ngapain balik nanya? Yang nete ini Tuhan atau manusia, kan gitu. Iya, kalau dia nete yo, ya karena Oh, iya, dia iya. sebagai Kok yuk saya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya kalau Tuhan kenapa? Ayo Sinaga. Iya, saya nggak tanya kalau Tuhan kenapa, saya minta. Kalau kamu Nggak, tanya ke kamu saya, Sinaga, nggak usah malu-malu. Enggak, saya kalau Rudi Sinaga. Nah, Rudi Sinaga, silakan Anda jawab. Apakah yang nete itu, ya, apakah yang nete itu Tuhan atau manusia? itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaannya Berarti Tuhan. bukan Tuhan. Dengar. Nah, Berarti itu yang lahir, kalau dijelasin kamu diam. berarti yang lahir bukan Tuhan. 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 Yang mana yang benar, Tuhan atau manusia? Oke. Pusing dia, pusing. Pusing dia. Orang ngejelasin kamu diam. Iya, yang saya tanya yang lahir. Kayak yang benar itu Burunda itu adalah Jonathan Nandar, tahu gak lo? Yang lahir Tuhan. Yang lahir Tuhan. Yang nete kesalahan saja. Manusia. Ya lebih baik berhenti aja. Nggak konsisten dia. Gurunda kalian, gurunda tolol. Loh, kok jadi saya yang salah? Yang lahir Tuhan. Kalau dijelasin diam, kalau dijelasin biar Jangan emosi biar bro, jelas apa jangan emosi. jawabannya. Jangan Yang emosi. tidak diam itu di sebelah Anda, Saudara Yusley. Saudara Yusley nggak mau diam. Coba Saudara Yusley diam dulu, biar si Rudi Sinaga ini yang menjelaskan. Gini Bang, kalau diskusinya cuma mau nyari kesalahan, ya Nggak ada yang mencari kesalahan karena memang sudah salah dari awal. Kesalahan itu tidak perlu dicari. Kita buktikan. Mari kita buktikan. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Yang lahir manusia atau Tuhan? Tuhan. Yang nete adalah yang mengambil rupa manusia. berarti sudah nggak ada Tuhan lagi. Loh, Ya, tetap Tuhan mengambil Tuhan rupa itu manusia. maha kuasa, Loh, Bang. Tadi katanya Tuhan itu tadi tidak katanya terbatas, Bang. Tuhan itu katanya tidak tadi terbatas, mengambil Tuhan dan manusia. Bang. Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Bang, kami itu Yang menjadi mempercayai manusia ini Tuhan. siapa? Tuhan kami itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, oke. Iya. Kalau Tuhan Anda 100% manusia, 100% Tuhan, itu kapan? Keadaan itu kapan terjadi? Keadaan itu kapan itu? Ya, keadaan itu terjadi ketika dia menjadi manusia, Bang. Jadi apa Oke. apa yang berkaitan dengan berarti- manusia ya? Dia harus sesuai kronologi itu, Bang. Oke, Tuhan Anda sekarang berapa persen saat itu? Pada saat dia menjadi manusia, dia berapa persen? 100% manusia, 100% Tuhan, Bang. Ya, berapa persen semuanya? Loh, tidak ada persen-persen maksudnya berapa Lah, yang mengatakan persen kan Anda. Yang mengatakan persen kan Anda barusan. Yang ini 100%, yang ini 100%. Berapa persen semua tuh? 2%. Kita bukan masalah menghitung persennya, Bang. Lah, yang mau persen-persen kan Anda. Ini aku bilang dari awal memang kalian salah. Gini, Bang. Jangan kau salahkan saya. Masalah total menjadi manusia. Kalau Bang seperti total menjadi manusia. Total menjadi manusia. Ingat ya, Rudi, jangan kau panas ya. Teman kamu sudah mengakui. Enggak Total. kayak lu. Rudi, kamu panas. Rudi, jangan panas ya. Rudi, jangan panas ya, Sinaga. Saya Ya. dengar dia menyimak, tahu nggak? Teman kamu sudah mengakui total. Total. Ingat Sinaga, teman kamu sudah mengakui Tuhanmu total menjadi manusia. Berarti sudah nggak ada Tuhan kan? Terus Udah dibilang maksudnya dia ada Dwi Natur di situ. Sinaga, kenapa kamu begitu? Temanmu sudah mengakui dia total menjadi manusia. Iya, Berarti sudah tidak. 100% ada kealahan di dalamnya. Berarti saya berapa mau tanya persen? sama kamu. Berarti berapa persen? Enggak. Berapa Oke, persen? Oke. Berapa persen? Saya ikutin ngomong kamu. Saya jawab ya. Saya jawab ya, jangan nyerocos ya. Ya, Kamu lapor lagi saya ke anak Batak. berapa persen? Udah kamu jawab. Berapa persen? Gak usah kau kayak Martin. Kau santai aja kau. Iya, akan saya jawab.
kamu punya ada berapa di dalam tubuhmu? Ada ambil jiwamu contoh ke berapa? manusia. Ngapain kau contohkan ke Ngapain kau contohkan ke saya? Ngapain? Nyambung. Apakah Nah, Tuhanmu makhluk? Apakah jiwamu Tuhanmu berapa makhluk? persen? Jiwamu berapa persen? Ngapain? Rohmu berapa persen Ngapain? dalam tubuhmu? Ngapain Dan kau ambil manusiamu itu? Berapa persen? Ngapain kau ambil contoh? 300%. Kotoran yang keluar dari badanku gimana? Kamu nggak hitung? Kenapa? Kalau Kotoran BAB, yang kalau keluar BAB. dari badanmu. BAB kau nggak hitung? Itu proses dari kemanusiaanmu. Dasar lu. Gak bisa, Bung. Gak bisa Tuhan itu dianalogikan dengan makhluk. Gak bisa. Dalam kemanusiaan kotoran. Gak bisa. Kotoran Gak kali ya? bisa. Gak bisa. Kotoran dalam kemanusiaan kamu hitung Sekarang, kotoran. Dalam sekarang, manusia itu adalah sekarang jiwa kamu dan katakan roh. Tuhanmu Kotoran total. nggak dihitung. Kau katakan Emang dasar Tuhanmu otakmu yang total. kotoran mulu. Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Kau analogikan seperti manusia. Tuh temanmu sudah mengatakan Tuhanmu itu total. Daripada Tuhanmu- Tuhan saya analogikan Tuhanmu sebagai total. Satu dong bicara. Tuhanmu Satu-satu total. bicara dulu Bang Suma. Bang Suma. Halo. Ya sini Ya kan saya sendiri. Kalian yang berdua aturlah kalian. Jangan saling sikut. Enggak, maksudnya satu-satu dengar bicara dulu supaya kan semua dengar Sinaga toh. mengolah gitu. Nah, Kamu, Sinaga, kamu pakai lipstick dulu. Biar saya dengan Yus dulu. Nah, saudara Topiknya begini, saudara Pak. Yus. Nih, saya kembaliin ke topik. Bunda Maria itu melahirkan apa dan menyusui apa? Ya, dengerin baik-baik. Bunda Maria melahirkan apa dan menyusui apa? Silakan. Siapa yang jawab? Bentar dari saya jawab, bentar berisik lagi kata Gurundang. Tolong dong, Udah. siapa yang jawab? Udah kau pakai lipstick aja dulu, Sinaga. Ya, Sinaga Silakan, standby dulu saudara ya. Yusley. Ya. siap. Satu-satu yang menjawab. Satu-satu yang Oke, menjawab. siap. Bunda Ya, sambil- Maria, dengerin. Bunda Maria itu melahirkan apa dan menyusui apa? Silakan. Namanya kabel converter USB ke power bank. Siapa yang bisa jawab? Ke lighter ini. Silakan. Pak Erik, turunin dulu Pak Erik berisik ah. Pak Erik ganggu Bang juga. Erik di mute Bang Erik. Bisa juga dibawa. Bawa ini. pakai Turun dulu Bang Erik, Esti. Bang Erik, Bang Erik. Berisik lu mute. ganggu ah. Dia enggak ya. Sinaga Silakan kamu dijawab ya. ikut. Sinaga kamu ikut lomba makan karung dulu. Biar Yusley dulu yang menjawab. Oke, Ya. silakan. Jadi pertanyaannya saya ulang nih. Pertanyaannya saya ulang. Kalau- Dengerin kalau saya baik-baik. nggak- Stop. Dengerin dulu. Bunda Maria melahirkan apa dan Melahirkan menyusui Yesus. apa? Silakan. Melahirkan Yesus dan menyusui Yesus. Oke. Sinaga. Sinaga dia biar lomba makan karung dulu, Bang. Nggak usah dikasih Oh bangun ya dulu nggak bisa dia. ya. Baik. Ya. Yusley, Silakan, Pak. Udah dijawab kamu ya? jangan pakai jurus Paulus di sini. Kamu ditanya, yang disusui itu manusia atau Tuhan? Jawab. Sinaga diam dulu napa? Masya Allah, saya diam gak ngomong apa-apa. Ayo, saudara Lai, Yusley. diam dulu Lai. Kau diam dulu Lai. Kamu udah inti ya? Kamu Yesus bilang saya diam gak ngapa-ngapain. melahirkan Yesus, Bah, menyusui Yesus. jangan ngomong dulu kau Bah. Lai. Ya, Astagfirullahaladzim. Ayo jawab. Saudara Diam. Yusley silakan. ya melahirkan Yesus, menyusui Yesus. Nah, Yesus ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Berarti berarti Tuhan pencipta langit dan bumi pernah netek sama manusia. Diam dulu Sinaga. Astagfirullahaladzim ya Allah karim. Bukan giliran Anda, bentar aja. Lai, diam Bentar, dulu bentar, Lai. sabar. Lai. Balap karung dulu Lai. Tadi. Diam dulu napa? Katanya mau dialog baik-baik. Orang lagi bertanya. Gurunda. Oh, Gurunda, saya diam dari tadi. Ya diam dulu lah. Ya hargai temannya. Ya silakan Bang Yusley. Ya, kalau datang dalam sisi kemanusiaan ya pasti kalau menetek ya kronologinya pasti menetek lah. Ya, itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang netek. Iya. Lah buset.
Ya, betul ya, iya ya, katanya ya. Ya, Bang Sinaga kenapa nggak bisa diam? Diturunkan dulu nih. Nggak bisa diam. Astagfirullahaladzim. Temanmu sudah menjawab. Saya ngomong apa, host? Ini temanmu ngomong bahwa yang nete pencipta langit dan bumi. Kamu kenapa nggak mau bisa diam? Diam aja dulu. Gak sopan kali orang berdialog juga. Santai-santai, nanti giliran Anda. Jadi yang nete ini saudara Yusle adalah pencipta Ya. langit dan bumi. Nah, pada saat pencipta, astagfirullah Sinaga diam dulu. Jadi pada saat pencipta langit dan bumi ini nete, pada saat pencipta langit dan bumi ini nete, berarti tidak ada lagi pencipta, karena dia sedang dalam keadaan bayi yang lagi menyusui. Begitu. jadi gini Bang, Tuhan itu maha kuasa. Kalau di dalam Bible kami, itu Tuhan itu Bang Andi suara piringnya lo kedengeran. Tuhan itu maha hadir. Terlalu besar ya suara. Enggak, ini si Sinaga ini yang ribut. Orang temannya menjelaskan dia nggak Diam mau dulu, lihat. Lai. Lai, diam dulu, Lai. Saya diam dari tadi, bahkan saya tidur-tidur. Tolol kamu. Diam dulu, please. Lai. Please. Ngerti gak? Please. Lai, gantian, Lai. Saudara, Malah saya udah saya saudara bilang, Sinaga. Saudara Sinaga ini masih momentum 17 Agustus, Bang. Tolong diam dulu napa, please. Hargai kita yang lagi diskusi, oke? Oke? Belum tentu besok masih punya umur Anda itu untuk berdialog dengan saya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan cerewet, oke? Kalau Nah, mau menggal kepala. Iya. astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Itu bukti. Diam dulu dibilang. Gantian dulu napa, please. Lo kamu, Ini lo temannya. kamu, Saya dari tadi saya udah tiduran dengarkan bilang saya ngerontok. Agak diam dulu Oh, jadi- Bang Sinaga ya. Iya, diam dulu napa, cerewet kali. Nggak mau diam. Masih untung besok Anda punya waktu dialog dengan saya. Belum tentu, manfaatkan ini kesempatan Anda Lo untuk mau dialog. duduk gitu. Lo mau menggal kepala. Nah, itu. Nah, mulutnya. Sudah dibilang Lo diam. ngomong iya. Diam dulu. Apa Please. kalau kau sebutkan itu passwordmu? Diam dulu, please. Diam dulu. Oke, silakan Saudara Yus. Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tapi kenapa dia nete? Jadi gini Bang, jadi Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, jadi tidak terbatas ruang dan waktu Bang. Jadi bukan berarti ketika datang sebagai dalam rupa wujud manusia itu bukan berarti kekuasaannya itu terbatas, tidak. Tetapi dia tetap menjadi Allah, tetapi dalam rupa manusia itu bukan berarti terbatas ruang dan waktu ya Bang. Gitu. Bukan Jadi dia bukan berarti gimana? Bukan berarti gimana? Ini Anda sudah menjadikan manusia yang nete ini sebagai pencipta langit dan bumi. Terus apalagi yang Anda ingin ini? Astagfirullah Sinaga, diam dulu, please. Orang lagi konsentrasi loh. Kasihan ada Diam dulu lah, please. Jadi ketika pencipta langit dan bumi itu sudah menjadi manusia, lantas kemudian Anda mengatakan dia maha Cuma kuasa. kamu tolong, Bagaimana? tolong, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Saya dari Karim. tadi diam. Ya udah, Saudara Yusle diam. Silakan giliran Sinaga. Udah, silakan Anda jawab yang saudara kita tadi katakan bahwa yang menjadi yang nete itu adalah pencipta langit dan bumi. Setujukah Anda? Silakan. Pak Yusle diam dulu Bang. Nah, Diam giliran dulu, Pak Yusle. disuruh bicara kan? Maksudnya, Nah, diam ya kan? Nah, tengoklah Sinaga ini memang ada aneh-anehnya. Pak Sinaga Tahu memang orang ini. saya. Atau Pak Yusle aja dia banyak main ini tadi. Iya, diam dulu Bang. Ini Sinaga gilirannya. Oh, giliran Sinaga ya. Ayo udah pertanyaannya apa? Sinaga. Pertanyaan apa ya? Sinaga. Tadi saudara kita mengatakan bahwa yang nete itu adalah pencipta langit dan bumi. Setuju ndak Anda? Emang nggak bisa? Astagfirullahaladzim. Kan giliran Anda ditanya kenapa diam? Tadi giliran nggak ditanya Anda bicara. Sekarang diminta Anda yang bicara, Bung. Anda yang bicara sekarang.
Apakah Anda setuju bahwa pencipta langit dan bumi itu yang sedang netek gitu loh maksudnya? Jawab. Oke. La haula wala quwata illa billah. Jawab Bang Sinaga, jawab. Ternyata di permainan kalian Pusing saya pusing nih hadapi orang kayak gini-gini. Giliran bukan dia bicara, giliran dia disuruh bicara dia diam. Coba lo tengoklah ini Bang Rudi ini kayak mana maunya ini Bang Rudi. Ini saya udah jawab, tolol. Malah lo bilang diam. Saya diam, kamu bilang saya diam. Tolol, kamu tolol. Mana jawabannya mana? Mana jawabannya mana? Mana? Saya dari tadi. Mana jawabannya? Saya mau jawab, kamu bilang diam. Tolol kamu. Semua Mana jawabannya? tolol. Mana jawabannya coba? Nggak mau saya jawab, tolol kamu. Saya Nah, dari itu tadi tengoklah. kamu bilang. Nggak salah kan tuh bilang, nggak salah kan? Tolol, Memang dia nggak jawab. Udah tolol loh. Memang dia nggak jawab. Udah ku bilang. Saya jawab. Udah ku bilang dia nggak ada jawab. Tolol kamu, tolol. Tolol kamu. Disuruh jawab, Sinaga jangan disuruh jawab emosi. malah kayak gini. Disuruh jawab malah kayak gini. Giliran nggak disuruh jawab. Tadi saya jawab. Mana? Kamu bilang. Mana saya diam. jawabanmu? Saya Mana bilang jawabanmu? saya diam. Saya bilang saya diam. Kau bilang saya berisik. Mana jawabannya? Mana? Mana jawabannya? Mana jawabanmu coba? Giliran ditanya, apakah Anda setuju ketika Saudara Yus mengatakan yang netek itu adalah pencipta langit dan bumi? Mana jawabanmu? Kan nggak ada. Nah ini mau saya jawab. Ya baru mau jawab. Mana jawabannya nggak ada. Tadi kau bilang sudah kau jawab, ternyata baru kau mau jawab. Memang kamu ada anehnya. Tadi kamu bilang kamu sudah jawab. Kamu bilang kamu sudah jawab, ternyata baru kamu jawab. Sakit perut aku baju. Trik mereka Aneh. begini. Aneh. Udah jawab aja. Lu jangan ketawa dari tadi Naga. Saya diam. Iya, jangan ketawa-ketawa, udah jawab aja. Yang taruh Udah Pak jawab. Yusle diam dulu Pak Yusle. Pak Yusle diam dulu. Pak Yusle diam dulu dong. Kenapa sih ngomong melulu? Tuh kan Yusle kan diam itu. Nah, itu kan yang lain ditanggapin. Pertanyaan saya nggak ditanggapin. Memang paunya ini Sinaga ini. Pak Yusle, waktu Tuhan yang Maha Kuasa waktu kecil itu dia lagi netek nih, Tuhan yang Maha Kuasa nih lagi netek. Apa yang dia kuasai waktu dia netek, Yusle? Kan Maha Kuasa tuh. Apa yang dia kuasai? Nah, giliran dia bukan ditanya dia menjawab. Sinaga. Saya nyawa Yusle, Sinaga nggak usah kau jawab. Pak Yusle. Siapa nggak jawab? Masya Allah. Bang jawab siapa? Pak Yusle. Ya, Tuhan Anda kan yang Maha Kuasa sedang disusui. Waktu dia Tuhan yang Maha Kuasa ini lagi netek, apa yang dia kuasai, Bang? Silakan. Ya kalau untuk itu saya nggak tahu ya, soalnya kan itu kronologi kita nggak ditulis di dalam kitab suci. Cuman pada waktu masa pertumbuhan Yesus di zaman itu memang lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Taurat dan berkaitan dengan salah. itu. Apakah waktu dia disusui sama ibunya, sedang dia menyusu, apakah dia Maha Kuasa atau tidak? Lanjut dulu al telepon. Mana jawabannya Sinaga dari tadi ditungguin, mana jawabannya? Ini kemampuanmu. Ini kemampuanmu. Ini kemampuanmu. Katanya biar tertib, Yusle lagi jawab. Iya, tapi kenapa giliran bukan dirimu? Kenapa dirimu yang menjawab? Sekarang saya yang Masya Allah. Sekarang sakit perutku Bang Jumal. Sekarang dirimu lah yang menjawab. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju bahwa yang netek itu adalah pencipta langit dan bumi? Kemanusiaannya yang menetek itu. Ya kan? Disuruh jawab kan diam. Nah ini. Oh, kemanusiaannya. Jadi yang netek itu bukan pencipta langit dan bumi. Apa suara saya nggak jelas ya? ada lain. Bang Sinaga. Ada lain. Kenapa? Ada diem ngomong. Itu dia. Saya nggak jawab. Ada. Abang kalau mau melucu jangan di sini, Bang. Ini Komal untuk dialog lintas agama. Kalau mau melucu jangan di sini, please. Aku nggak kedengeran.
Lai, jangan terimulan Apa yang Anda jawab? Kan dia udah bilang kemanusiaannya. Lai. Jangan main Sri Mulat, Lai. Gimana sih teman-teman ini ah? Saya udah bilang Kita mau di- kemanusiaannya gimana Dalam sih? bang coba sakit perut aku ya Allah. Kita itu mau diskusi, kita mau kasih edukasi kepada teman-teman kita yang ada di bawah, Bang. Jadi kalau kita ditanya itu dijawab. Ini saya udah Kalau kita jawab ditanya, cuma. jangan Apa nggak kedengeran? jangan giliran Saya udah kita, bilang. jangan giliran kita nggak ditanya, kita menjawab, kan nggak nyambung. Nah, itu Dewasa lah Saya udah sedikit. jawab juga. Oh, Dewasa lah, please. Bang jangan tertawa-tawa, Bang. Astagfirullah. Sudah jawab, ya ampun. Saya udah jawab kok Pertanyaan sederhana, kemanusiaan. Bang Erik. Bang jangan tertawa, tolong dijawab, Bang. Jadi gini ya, kembali ke topik ya. Apa nggak kedengeran? Kembali ke topik. Coba begini ya. Pertanyaannya Bang Juma. Tolong bertanya Bang Juma, tolong Pak Yusli menjawab, terus Pak Sinaga juga tidak diam gitu loh, silakan. Tidak diam. Tolonglah kita saling menghargai, Bung ya. Walaupun kita beda keyakinan, kalau kita ditanya itu dijawab loh Ini pertanyaan. saya mau jawab. Gak gampang loh itu orang diskusi. Saya udah. Nah, tadi katanya sudah dijawab, baru mau jawab. Apa suara saya Katanya tadi nggak sudah kedengeran? dijawab, Suara saya udah nggak kedengeran. baru mau dijawab, tapi dia bilangnya sudah dijawab. Kayak gitu. Kan saya udah bilang kemanusiaan. Ayolah. Kamu aja nggak dengar. Nah, apa jawaban saudara? Kemanusiaannya yang menetek itu. Loh, tadi saudara Yusuf mengatakan sang pencipta langit dan bumi yang netek. Kemanusiaannya itu yang menetek. Ya mana yang benar, pencipta atau manusia yang netek? Yang mana yang benar? Yesus itu ada dua natur di situ, satu Tuhan dan satu manusia. Pada saat dia netek, Tuhannya ngapain? Hah? Tuhan yang ngapain itu? Tuhannya menyatu di dalamnya. Berarti netek juga. Dengar dulu cuma. Tahu nggak itu Tuhan itu adalah roh? Masa roh netek? Katanya kamu pintar. Yang bagaimana netek itu mungkin? manusia. Kok bagaimana? Bagaimana mungkin manusia bisa netek tanpa roh? Memang pernah lihat ada mayat netek? Hah? Hah? Nah, gini, waktu kamu kecil, rohmu ikut netek gak? Ya pastilah. Kenapa? Lu Kalau tidak ada roh, bagaimana badan bisa bergerak? Iya Lah, tahu, lah. tapi rohmu menetek enggak? Rohmu itu butuh nggak susu? Ya roh yang menggerakkan mulut, ya ampun, Gimana anak sih? ini. Iya, kalau Jangan-jangan Tuhan itu, jangan-jangan dengar. si naga ini belum cukup umur. Ya, dengar dulu. Kamu yang nggak cukup umur, kamu bilang rohmu menetek. Ya pastilah. Unsur yang ada pada diri manusia itu pada saat Dari mana kamu pada tahu saat itu roh itu menetek? Loh. Kan dari mana? Katanya kamu gurunda. Nah, ini Kemanusiaanmu nah inilah menetek, yang saya bukan kata. rohmu. Ya tahu, tapi pada Aku tahu saat kamu kemudian bilang roh menetek. dengarkan. Pada saat udah dijawab, jasad tahu, itu tahu, melakukan dia aktif. udah dijelasin, Dengarkan. tahu. Dengarkan. Pada saat Rohmu menetek. pada saat jasad ini beraktivitas, roh ikut nggak? Ikut. Roh ikut. Nggak ikut menetek. Parah. Itu cuma dengar. Oh ya udah ya. Pada saat jasad melakukan aktivitas, roh itu juga ikut. Ya, memang pada saat jasad ini netek, roh tidak kelihatan karena roh itu adalah hal yang dimensinya beda, bukan dimensi manusia, bukan dimensi jasad dia. Dia roh, namanya juga roh. Tetapi jasad tidak bisa melakukan aktivitas tanpa diikuti oleh roh. Makanya pertanyaannya, pada saat Yesus yang kamu katakan di dalam dirinya dua natur, berarti di sana ada natur Tuhan. Kalau natur manusia itu lengkap antara jasad dan roh. Bukan hanya jasad aja yang disebut manusia, Bung. Manusia disebut manusia pada saat roh dan jasadnya menyatu. Kalau manusia tanpa roh itu namanya mayat. Yang netek katanya manusia, berarti rohnya ikut. Nah, kalau ada Tuhan di dalam dirinya, berarti Tuhanmu juga ikut netek. Kan gitu poinnya. Gimana? Belum sampai juga? Udah saya jawab. Silakan.
Nah, itu yang butuh susu itu manusianya bukan rohnya. Tahu nggak? Roh itu cuman menghidupkan. Salah Tapi yang Anda. butuh susu itu adalah kemanusiaan, bukan roh. Nah, berarti pada saat manusia Yesus itu netek, Tuhanmu yang roh itu kemana? Ya ada di dalam situ, di dalam diri Yesus, tapi dia nggak ikut netek, nggak ikut, Loh, dia nggak butuh 2 susu. Yang menggerakkan lidahnya Yesus untuk emut itu apa? Itu yang menggerakkan itu adalah otaknya dia. Oh, Otak jadi manusia otak ada, bisa bekerja. bukan roh. Roh Berarti itu otak cuma bisa bekerja menghidupkan. tanpa roh. Hah? Berarti otak bisa bekerja tanpa roh. Rohnya ada di dalam, tapi yang menggerakkan itu adalah otaknya dia, nalurinya dia. Iya. Sebagai manusia. Roh Otak itu bisa cuma menghidupkan. otak bisa memberikan instruksi tanpa roh. Iya, dia cuma menghidupkan, roh itu menghidupkan. Otak Ya, itu yang memerintah. berarti yang menggerakkan otak untuk berpikir roh atau bukan? Kok roh yang menggerakkan udah dibilang otak? Roh itu Nah, berarti menghidupkan semua jaring-jaringan otak. Iya, tahu. Tahu apakah ikut musuh nete. tahu apakah otak bisa bekerja tanpa roh? Dia itu cuman menghidupkan otaknya dia, bukan dia ikut andil ikut nete. Saya tanya apakah otak bisa bekerja tanpa roh? Otak ambil bagian dalam penghidupan tapi bukan untuk nete. Nah, Pertanyaan saya apa? Bisakah otak bekerja tanpa roh? ya bekerjanya di situ, bekerjanya menghidupkan. Ngerti gak? Udah kau cebok aja dulu. Cebok aja dulu sana. Pakai air 1 sendok Saya baru kalau masuk cebok lagi. itu pakai air, kalau kamu itu cebok pakai batu 3. Aduh, parah. Otak tidak bisa bekerja tanpa roh. Berarti pada saat otak menginstruksikan lidah untuk emut, itu unsur rohnya juga bekerja. Berarti kalau katakan Tuhanmu itu roh, pada saat Yesus nete otak bekerja, roh juga ambil bagian. Begitu, kucuk. Tapi roh itu tidak butuh susu, ucup. Manusianya yang butuh susu. Tapi Kamu tadi bilang rohnya butuh susu. Nete rohnya. Kamu berarti Bukan. roh kamu nete. Itu roh itu cuman menghidupkan manusianya supaya otaknya bekerja dan nalurinya untuk menete ada. Itu berarti cuma dia untuk juga- kehidupan. berarti dia juga ada bagian kan di situ. Ada bagiannya, saya udah bilang. Ya, Tapi bagus. bukan Udah roh itu selesai. susunya. Udah selesai. Nete dan roh butuh susu. Itu bagiannya Ya di situ udah. untuk memberi kehidupan bagi manusia. Itu Ya bagian roh. udah nggak usah terlalu panjang. Pada saat Yesus nete di situ juga ada ikut berpartisipasi roh, karena Yesus nggak mungkin nete kalau tidak ada roh yang menggerakkan. Itu poinnya. Iya, Oke poinnya ya. sih kita udah bilang itu roh itu untuk menghidupkan. Oke, kalau begitu kita tepuk tangan dulu. Tepuk Kok tangan kamu dulu sendiri kita. yang tepuk tangan? Ya. Teman-teman kok Teman mau ikut tepuk tangan? di bawah semua tepuk tangan, tengok aja nanti. Enggak, teman-temanmu yang di Komali ini. Berarti Tepuk kamu tangan. teman-temanmu yang di sini gak turut sama burundamu ya? Oh, gila kalian sama burunda ya. Udah. Lai, Saya nggak dengar ya, Lai? pamit Jonathan ibadah dulu Nandar itu sebentar ya. burunda saya, bro. Oke. Pamit ibadah dulu sebentar, nanti kita lanjut 10 sampai 15 menit lagi. Oke, silakan. Oke, Bang Handi Bang. di monitor, Bang Handi. Oke, Bang Cuma. Bang Handi, silakan. Oke, sepertinya Bang Handi jauh dari perangkat. Bang Erik, silakan. Sepertinya Erik juga jauh dari Bang Handi, silakan. Ya. Sebentar saya dikit gini aja. Kalau memang Pak Yus ya harus konsisten lah Bang. Tadi kan dari awal Abang ngomong nih, sebagaimana Lukas 2 nomor 11, memang dia itu di sana Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Dia konsisten gitu. Kita yang kita omongkan adalah Tuhannya, Tuhan di dalam Yesus itu gitu loh. Itu aja sih ya. Ada telepon aja dulu bentar. Bang Erik, silakan. Iya, intinya kan coba tuh dibaca di data sebelumnya itu.
itu yang menyampaikan kepada orang Israel itu adalah Gabriel. Bang Yusle Nah, di mute Gabriel dulu ini- Bang. Tuh, noise Bang Yusle. Bang Gabriel ini Yusle. membawa pesan dari langit. Ya, saudaraku. Tentunya perkataan Gabriel inilah harus kalian ikuti, bahwasanya menurut Gabriel yang lahir itu adalah Tuhan. Utuh sebagai Tuhan yang lahir. Nah, di data Lukas 11:27, pertanyaan Bang Zuma tadi, tentulah itu adalah jawabannya juga Tuhan, bukan manusia. Siapa yang mengajarkan kalian? Nah, kalau kalian mengatakan bahwasannya itu adalah manusia, berarti kalian menyangkal perkataan Gabriel yang membawa firman dari langit. Ya, teman-teman, konsisten dong dengan jawaban. Kami bertanya apa, jawabannya apa gitu, sesuai dengan data. Nah, kalau data itu tidak sesuai dengan apa yang kalian katakan, berarti kalian ini adalah agama yang asumsi aja yang ada di benak kalian. Kalian memaksakan manusia ini menjadi Tuhan. Tuh. Jadi kesimpulannya, agama yang memaksakan sesuatu yang tidak logika itu ya kalian, Bang Kristen. Ya mungkin cukup sekian dulu. Apa Yang saya lain, jawab? Bang Nandar lah, Bang Nandar atau Saya Bang jawab. Musa dari tadi. Ya, silakan. Saya jawab gak? Saya jawab gak? Lu kok pada diam nih? Iya. Halo? Pada diem. Ya kok pada diam? Halo? Bang Nandar mungkin menjawab mau menambahkan, Bang Musa mungkin. Apa gimana Ruslay? Hah? Yuslay, kamu nggak tahu Yesus punya 3 istri? Hah? Yuslay? Rudi? Lai, Iya, iya. Iya, kedengaran nggak? Kedengaran. Iya, iya. Kedengaran nggak suara saya? Lai, dengar Tahu Lai, dengar Lai. Yesus poligami. Nggak, suara saya kedengaran nggak? Kamu tahu Yesus punya habaib. Enggak, saya mau tanya dulu suara saya kedengaran nggak? Ayo silakan Bang Nandar. Ayo dijawab Bang Yuslay tadi pertanyaan Bang Nandar. Dengar Lai, dengar Lai. Saya dengar ya. Dengar ya. Di mana gini Nandar. Ini Nandar. Kamu juga Lo kok pada diam semua ini? Hah? Cek. Kok pada diam ini? Yuslay, suara saya dengar nggak? Ngomong halo. Emang gak ada sesuatu nggak? Lo cek. Yuslay, silakan jawab pertanyaannya. Halo. Halo ya. Suara kedengaran nggak? Nah, sekarang aku nggak ada. Halo? Suaranya ada dari tadi. Halo baik. Bang Nandar ada. Ya, Ada silakan suara. Bang Nandar. Halo? Sepertinya Yuslay jauh dari perangkat ini. Silakan. Siapa Endi? Halo? Naga. Silakan Naga. Bicara. Iya, kedengaran suara saya kedengaran nggak? Dibuka mic-nya silakan. Naga silakan. Udah dibuka. Udah ini dibuka. Suara saya kedengaran nggak? Ini bakal kabur nih mereka ini. Saya yakin ini. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ayo Naga dijawab Naga. Anda Iya, tahu ini nggak tadi suara yang saya kedengaran Naga? nggak? Ini lagi mau Bahwasanya jawab. Yesus itu memiliki 3 istri. Naga. Iya, suara saya kedengaran nggak? Halo Naga. Halo, Naga. suara saya kedengaran nggak? Waduh kacau. Halo, suaranya kedengaran nggak? Dengar. Ya silakan dengar. Nah, malah ketawa ditanya. Biar saya jawab. Suara kedengaran nggak? Kedengaran ya? Lanjut Lai. Nggak kedengaran. Iya. Lai, dengar Lai. Jawab. Ayo Lai. Oke. Oke, udah ya. Saya jawab Nandar. Katanya dibilang pertama-tama Nandar ini udah menghujat. Saya udah bilang Nandar ini pinter tapi nggak terlalu kayak Juma kasar menghujatnya. Dia itu soft menghujatnya, lembut. Tapi nggak apa-apa. Barang siapa yang menghujat ketuhanan itu kalau misalnya dilaporkan pasti ditangkap. Nah, silakan Anda laporkan kami kalau kami itu, sudah menghujat Tuhan kalian. Dengar dulu. Katanya menjawab. Kalau kita nggak ada bagian Kami lapor-lapor. belajar. Ini sesuai dengan Iya, data, Pak. makanya. Ya, silakan. Iya, makanya saya dengar dulu. Aduh, ya Allah ya Ruby. Dengar dulu. Saya udah bilang ini kalau pamannya orang lain menghujat kita nggak mau lapor-lapor, nggak aci bagi kita gitu-gituan gini.
Kan gini dibilang itu Yesus itu punya istri 3. Kita itu percaya sama Alkitab. Di luar daripada Alkitab yang lain-lainnya itu kita nggak percaya. Nah, kalau umpamanya di Alkitab nggak ada tertulis di situ Yesus punya istri 3, kita nggak percaya. Itu jawabannya. Ya, Boleh Bang saya Nandar. lanjut? Oke, lanjut Mohon Bang maaf Musa. tadi tadi saya pas apa untuk kawan-kawan Kristen, saya harapkan ketika bernarasi itu disinkronkan dulu satu dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan rasa sakit hati terhadap kalian sendiri dan Kristen-Kristen yang menyimak di luar sana. Nah, usahakan ketika berdebat itu jangan buat narasi yang sifatnya tendensi ya, kebencian. Jadi kita uraikan dari ayat per ayat. Kalaupun perihal masalah Yesus nete itu bukan hujatan ya, itu bukan hujatan karena memang ada ayatnya. Selama diskusi itu ada ayatnya, itu tidak menjadi sebuah hujatan ataupun sebuah penistaan. Oke. Nah, ketika orang Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan, itu berdasarkan apa? Berdasarkan perintah siapa? Oke, silakan kawan-kawan Kristen. Ya udah saya jawab ya. Dengar gak suara saya? Saya jawab. Lanjut. Saya jawab. Nah, itu saya setuju sama yang mualaf ngomong begitu, saya setuju. Cuman Nandar ini saya udah bilang menghujat. Dia udah bikin narasi katanya Yesus punya istri 3. Terus di mana ditulis di Alkitab bahwa Yesus itu punya istri 3? Itu jawaban saya. Oke. Sudah. Nah, Ya. Oke. Nah, untuk Akhi Nandar, ketika saudara saya itu menguraikan dari segala sesuatu apa yang beliau ketahui, itu tidak sekonyong-konyong melontarkan statement ataupun mengeluarkan narasi ataupun tuduhan, bukan, karena memang sebelum beliau menguraikan itu sudah barang tentu sudah beliau pikirkan terlebih dahulu dan sudah beliau pelajari terlebih dahulu. Jadi banyak referensi-referensi, bahkan di dalam Bible itu sendiri bahasanya Yesus itu juga memang terindikasi menikah. Ketika Yesus itu bersentuhan dengan Maria Magdalena itu ya, kalau di dalam Yahudi itu adat istiadat ataupun hukum-hukumnya dalam Torah Musa itu akan dirajam apabila mana seorang laki-laki dan perempuan bersentuhan dan itu bukan mahram. Nah, oleh karena ketika Maria Magdalena meminyai Yesus sebagai yang dikata muridnya, itu sebenarnya tidak. Kalau kita telisik dan kita selidiki baik-baik, ternyata itu adalah prosesi pernikahan. Gitu loh kawan. Oke, monggo lanjut, silakan. Oke, kan kamu bilang tadi kan apa yang tercatat. Jangan kamu asumsikan semuanya itu bahwa itu ada suatu pernikahan. Yang tercatat tertulis datanya Yesus menikah tiga istri dan itu adalah bukan beralih topik nih. Itu adalah Beralih topik ke menikah nih. Harus tertulis, harus tercatat. Oke. Gini ya Bang Rudi. Jangan referensi lain atau dari Bang mana Sinaga. tercatat di Alkitab. Sebentar, Bang Sinaga. Izin Bang Sinaga. Ya, siap. Kalau memang Anda mengatakan Yesus tidak menikah, itu hak Anda. Tapi mari kita cek bagaimana Maria Magdalena itu sangat dekat dengan Yesus. Diberikan wangi-wangian, diminyaki rambutnya, dicium kakinya, itu bersentuhan langsung begitu. Anda tahu nggak? Tradisi Yudaisme itu tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan kalau bukan suami istri atau keluarga dekat gitu. Atau istilah Islam itu mahramnya begitu. Nah, tergantung Anda. Anda mau mengatakan Yesus melanggar tradisi, Yesus berdosa, bersentuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau Anda mau melepaskan dari semua ini dengan harapan bahwa Yesus itu, Maria Magdalena itu adalah istrinya. Tergantung Anda saja. Sekarang ini ya, keputusan ada di tangan Anda. Silakan. Nah, itu yang saya bilang. Tadi kan kamu udah ngomong apa yang tertulis. Nah, kan sementara di Alkitab kan tertulis.
yang Anda itu kan tertulis. cuma asumsi. Ya, yang tertulis Asumsi kalau adalah namanya udah megang, berarti itu adalah istri. Kalau minyakin itu berarti itu adalah suatu pernikahan. Tapi dalam faktanya di dalam Bible itu nggak ada tertulis begitu. yang Terus tertulis yang mana yang adalah, benar? Bro. Apa yang kamu ngomong yang benar? Apa yang ada di Alkitab? Kalau Di kita Bible percaya itu sama tertulis begitu. Hah? Di Tapi Bible kan nggak ada tertulis pernikahan. tidak ada dan nggak tertulis. Iya, itu dengerin. istri. Iya, makanya dengerin Sinaga. Memang tidak ada tertulis secara jelas menikah. Tapi dalam proses itu Maria Magdalena sangat dekat dengan Yesus. Meminyaki rambutnya, mencium membasuh kakinya, gitu loh, bersentuhan. Nah, kalau ini bukan istrinya, artinya Yesus melanggar dan berdosa. Anda pilih yang mana? Melanggar dan berdosa atau menikah? Tidak ada pilihan lain. Itu loh Sinaga. Nah, gini, saya jawab ya. Ya. Itu kan asumsi kamu. Kan Loh, kok kita tadi asumsi? berbicara ini, dengar, kita tidak, kamu kan udah lari-lari. Kita tidak berbicara nama dosa. Kita berbicara tadi sama apa yang dibilang oleh Nandar kebanggaan saya, katanya menikah, istrinya 3. Kan gitu yang kita bicara itu tentang istri, bukan tentang dosa atau apa. Ayo. Yang kita bicarakan sama Nandar kesayangan saya itu katanya punya dan saya bilang di situ itu yang kita bahas. Jadi kamu nggak usah menjebak-jebak saya, itu dosa. Pilihan kamu nggak ada pilihan di sini. Pilihan kita yang kita bicarakan ada tentang istri, titik. Udah, silakan. Oke. Saya Silakan. istri Yesus itu Maria Magdalena. Dalilnya Lukas 7 ayat 38. Bacakan. Ya. Bacakan. Kemudian loh ya bacakan coba baca sendiri Anda ya. Iya, Udi. iya. Jadi saya Ya, kan, bacain. untuk mengefek. Saya Tapi saya bacain ini, saya mau bacain. Dengerin. ya. Langsung 38 ya. Sebenarnya di situ Yesus perikopnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, gitu ya. 38 sambil menangis, ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi dari belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu, gitu loh. Jadi perempuan ini mencium kaki Yesus, bersentuhan langsung dan memegang rambutnya, meminyaki rambutnya, bro. Pendapat Anda apa? Nah, pendapat saya tetapi itu saya nggak ada dibilang di itu istri perempuan berdosa mengurapi, kecuali perikopnya itu istri Yesus mengurapi Yesus. Ini nggak ada istri mana itu, jangan dikarang-karang lah. Jadi Yesus berdosa. Jadi Yesus berdosa. Jangan lari dulu, ya Allah ya Tuhan. Justru lompatannya itulah yang membuat Anda nggak bisa menjawab. Nggak, tadi kita kecuali kamu bilang tadi topik kita Yesus berdosa apa enggak? Enggak itu. Justru ini berkesinambungan, Sinaga. Enggak. Nanti kita bicarakan tentang dosa. Kita bicarakan apa yang dibilang oleh Gurunda Nandar. Yang Gurunda sekarang bukan cuma Nandar. Dia yang pintar walaupun dia menghujat tapi soft, lembut. Kita berbicara istri dulu, jangan lari-lari sama dosa dulu. Ya, dalam tradisi Yahudi ataupun adat istiadat ataupun hukum-hukum yang ada di dalam kitab Torah, ya, kitab Musa, apabila mana seorang perempuan menyeka kaki seorang laki-laki dengan rambutnya dengan minyak, lalu ia menciumnya, itu tandanya prosesi pernikahan. Itu di dalam hukum Torah. Nah, ketika menjadi pemahaman Kristen bahwasanya itu bukanlah sebuah pernikahan, akan menjadi karena akan menjadi sebuah lelucon ketika Tuhan menikah. Nah, Tuhan kok punya istri, Tuhan kok menikahkan gitu. Nah, di sini maka ketika kalian terjebak pada terjemahan dan doktrin dogma gereja yang kalian imani, sementara kalian tidak membaca sendiri tentang apa-apa yang kalian imani melalui kitab sucinya, yakni Bible, maka inilah yang akan menjadi dilema bagi kalian ketika kita berikan pemaparan tentang kebenaran fakta yang tertulis di dalam Bible, kalian merasa terzalimi, merasa ternista. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk kawan-kawan Kristen belajar terlebih dahulu dan cermati baik-baik dan pelajari juga
adat istiadat ataupun hukum-hukum yang ada pada Bani Israel ataupun orang Yahudi. Karena bagian dari kitab suci Yahudi kalian ambil menjadi sebuah bagian kitab suci Kristen. Nah, di situ maka kita harus pelajari supaya saya jawab tidak ya. merasa nista. Oke, Saya silakan. jawab ya. Saya jawab ya. Kamu bilang Kristen terjolimi Bentar, aku bacakan dulu. atau gimana. Terdengar dulu. Aku jawab dulu pertanyaannya dia. Kamu bilang Kristen terjolimi. Kristen itu nggak pernah terjolimi dan nggak pernah ternista, nggak pernah. Sedangkan Alkitab aja dikentutin oleh Agustan, nggak ternista. Kristen siapa bilang nggak? Diam semua tiarap, nggak ada. Jadi terus yang kamu bilang tadi itu sampulnya dan itu bukan dikentuti, itu hanya pura-pura dan itu hanya membalas dari apa yang dibuat oleh Tamparagi. Oleh karena Tamparagi pun acap kali menghina dan kalian pun diam saja, maka wajar dari pihak kami membalas yang setimpal walaupun memang balasan itu tidaklah Nggak usah bergeser ke topik lain. Nggak usah bergeser Sinaga ke topik lain. enggak. Iya, dia yang bilang tadi nista. Saya bilang Kristen itu nggak ternistakan. Agama itu nggak bisa nista. Tahu gak? Jadi kamu bilang itu cuman covernya doang. Emang lo lihat? Kan hanya Kristen yang tahu sama Sebentar, Allah. aku luruskan. Aku lihat, dengerin ya. Lihat video saya ada di situ. Satu, aku saksi. Saya ada di situ. Dengerin dulu dong. Saya intens ketemu beliau. Saya tiap 2-3 kali sehari saya di rumah dia. Waktu live saya ada di situ. Tidak ada isinya. Gitu ya. Waktu itu kalian semua marah, kenapa nggak ada yang lapor polisi? Kami siap menemani dia kalau ditangkap. Kalau atas laporan Anda nggak ada. Anda cuma melapor di medsos buat konten. Sampai detik ini. Gitu loh. Kenapa nggak ada aksi melapor polisi kalau memang Anda yakin itu adalah isinya Bible? Kenapa nggak ada yang lapor polisi? Kenapa? Kenapa hanya lapor di medsos? Saya jawab. Ya silakan. Nah, karena kita itu nggak setuju. Artinya kalau kamu nggak mau melapor, artinya kamu takut dibuktikan tuduhanmu. Bukan takut. Bukan bagian kita. Itu bagiannya tidak Tuhan suka kita, melapor. bukan bagian kita yang lapor-lapor, bukan bagian umat Kristen, bukan. Tapi kenapa nggak ada yang mau lapor? Sebentar Bang Adi, sebentar Bang Adi. Kamu bilang kalian tidak suka lapor-melapor. Lah buktinya aku dilaporin gara-gara aku bilang Tuhanmu netek. Aku dilaporin ke Polda, ayo. Katanya nggak suka lapor-lapor, ayo. Aku bilang Tuhanmu menetek, aku dilaporin, ayo. Ayo, gimana itu Rudi? Ayo. Oke. Saya jawab. Nah, itu kan oknum, bukan gereja, bukan semuanya. Kalau giliran kayak gini oknum. Tadi kamu mengatakan tidak suka lapor-melapor. Giliran kayak gini oknum, dasar lu ngeles. Yaudah tanggapi. Makanya gini, stop. Kembali ke topik aja. Kalau lu bahas itu, aku yang dampingi beliau. Siap dilaporkan. Nah, itu loh waktu itu. Mau kamu kencing juga Alkitab nggak apa-apa kita. Sedikit saya sampaikan, bahkan bom CS ya menyuruh Bu Yuni untuk melaporkan saya dan saya pun pernah dilaporkan ke Polda Banten. Aku Jadi Polda tidak usah Sumatera lah. Utara dilaporkan. Saya coba premis itu. Itu kan mereka. Bukan artinya bukan semua kita begitu, enggak, itu oknum. Ya kalau oknum ya udah, kamu juga oknum gitu loh. Sekarang kembali ke topik, jangan bahas itu. Saya ada di situ. Kalau nggak tahu isinya apa gitu loh ya. Kembali ke topik, apakah Yesus menikah atau tidak? Lanjut. Apa yang mau dilanjut? Pertanyaan sudah bilang enggak tertulis di Ya, Alkitab. kasih kesempatan Bang Nandar bicara dulu. Kasih kesempatan Bang Nandar. Ini topiknya Bang Nandar. Silakan Bang Nandar. Iya, silakan. Oke, aku bisa dilebarin nggak layarku? Tadi aku lebarin abang kecilin. Bos, aku turun dulu, Mas, nggak ada dilebarin. Aku turun nanti masuk lagi, Mas. Iya Bang Eri. Nih, jadi begini, siapa ini namanya? Rudi, suaraku bagus nggak, Bunda? Bagus Bang.
Jadi tidak setiap jadi tidak setiap kebenaran itu tertulis di dalam Biblos. Karena buktinya gereja dan Biblos, Gospel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menutupi kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Anda perlu tahu kenapa kisah hidup Yesus ditutupi, dihilangkan dari keempat Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena di usia 18 tahun Yesus melakukan sebuah sakramen pernikahan, yaitu lahufa. Saya akan tunjukkan data dari kalangan Kristen itu sendiri, ya. Ini judul bukunya, Pernikahan Yesus, yang nulis orang Kristen sendiri, ya. Dan ini sah secara undang-undang karena terdaftar sebagai sebuah karya ilmiah. Oke, saya bacakan kepada saudara, ya. Nah, ini ya. Ini penerbitnya, cetakan berapa, bisa Anda lacak sendiri. Ya, jadi ini bukan buku karangan saya pribadi. Nih, perhatikan ini. Saya bacakan dan kamu juga bisa membacanya sendiri. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun Talmud. Ya, tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah kawin. Bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah menyatakan dengan jelas, dengarkan Rudi, bahwa tidak lengkap laki-laki yang tidak kawin, Rudi. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus Kristus dari Nazaret belum kawin, menjelang umur 18 tahun dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru atau rabi oleh orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaan saya, di dalam Markus 12:29, Yesus diakui sebagai rabi atau tidak? Kalau dia diakui sebagai rabi, berarti dia kawin. Diakui, berarti kawin. Nah, Yesus bukan orang yang pernikahannya dengan Maria Magdalena, punya beberapa anak. Saya tunjukkan bukunya. Ya, ini bukunya karya dari Shimha, Jacob PC, dan Pellerigno. Trino, The New York, The Times bestseller. Penemuan arkeologi. Terjemah tersinggung kamu bilang Peller. Dengerin aja dulu, Pak. Ini kan abis ini Anda yang bantah. Dengerin aja dulu. Terjemahnya tersinggung. Soalnya dia menggambar Pellernya Yesus. Belum selesai ngomong, jangan terguncang. Ini buku karya orang Kristen, bukan karya orang Islam, Pernikahan Yesus. Saya sinkronisasikan, ya. Relevan nggak pernyataan ini dengan buku arkeologi nih? Ini teman-teman yang para pendeta harusnya paham ya. Penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa. Ternyata Yesus itu punya anak-anaknya itu kuburannya ditemukan nih. Keluarga Yesus mengisahkan apa yang mungkin dikatakan sebagai penemuan arkeologi nih. Arkeologi nih terbesar sepanjang masa, penemuan makam keluarga Yesus dari Nazaret setelah sebuah makam hampir dihancurkan bulldozer pada saat pembangunan kompleks perumahan di daerah pinggiran Yerusalem tahun 1980. Para arkeolog dari Israel Antiquities Authority segera dipanggil menuju lokasi. Di dalamnya arkeologi menemukan sebuah osorium, kotak dari kapur yang berfungsi sebagai peti jenazah pada abad pertama Masehi. 6 buah memiliki prasasti, ya, termasuk Yesus putra Yosef. Nih, Yesus ada anak namanya Justus, ya. Itu putra Yesus, putra Yosef, kedua Maria dan Yuda putra Yesus tuh. Putra Yesus. Tim ini berkesimpulan bahwa kumpulan nama tersebut hanya suatu kebetulan. Setelah memindahkan dan mendaftar osorium di dalamnya mereka meninggalkan makam dan membiarkan para pembangun menyelesaikan pekerjaan mereka. Ternyata
ditemukan keluarga apa ini? Tar nih. Ini ada makamnya Yustus ya, yang disebutkan di dalam Kolose 4 ayat 11. Nih. Nah ini makamnya putra Yesus yang bernama Yustus yang disebutkan di dalam Kolose 4 ayat 11. Hanya ada 3 makam yang dihias yang tidak bernama Osirium dan Osirium yang tampaknya milik putra Yuda. Ya, putranya ya. Putranya atau Yuda itu. Yuda itu maksudnya Yustus. Ya, Yustus. Sebetulnya banyak datanya. Nah ini makam siapa ini? Maria Magdalene, makam. Anda beli sendirilah bukunya, ini jelas kok milik orang Kristen. Bahwa Yesus beranak pinak, Yesus memiliki istri, dan sejarah Yahudi pun berkesimpulan bahwa Yesus itu menikah. Yesus bukan orang yang mandul, dia adalah peranakan subur. Jadi dia memiliki beberapa anak. Anak yang pertama Yosef, anak yang kedua Yustus, anak yang ketiga perempuan Tamar. Begitu, Pak Rudi. Udah, saya jawab. Terima kasih. Saya jawab. Mbak. Nah, gini. Gini. Tadi kamu nggak usah peleset-pelesetkan tentang peler atau apa. Saya takutnya gurundamu itu tersinggung. Soalnya dia menggambar peler Yesus. Soalnya dia makan dari peler Yesus. Jadi nggak usah bikin Jangan jorok, Bro. peleset-pelesetan ya. Woi, jangan jorok. Hah? Jangan Lah. jorok. Juga si Nandar yang jorok kok kamu bilang saya yang jorok. Lu joroknya Saya gimana? kamu ini tadi dia bilang peler tadi. Kamu Framing sejak kapan saya bilang kayak kamu gitu? enggak Anda jangan memframing loh. Anda jangan Kamu memframing loh. kamu Sejak enggak kapan saya jarang bilang? jadi saya ini enggak. Nah gini. Bang Nandar, bro, sebentar. Bang Nandar itu menampilkan data. Ya terusin, lanjut. Iya, tapi dia nggak pelesetin peler katanya gitu. Saya dengar. Nggak usah kamu bela-bela. Kalau salah kalah. Bukan itu Yunani tadi. Udah, kamu nggak usah bertakia lah. Oke gini ya, saya jawab ya. Apapun referensimu dari luar apapun itu kita nggak mau tahu. Yang kita percaya itu udah Alkitab. Tidak ada tertulis istri di situ. Tidak ada pernikahan Yesus di Alkitab yang saya percayain. Udah selesai. Jadi nggak usah kamu panjang lebar segala macam. Ya oke. Oke. Udah. Bang Nandar nanti kasih original teksnya. Kunairo apa itu ya? Yang bahasa Inggris, bahasa original teksnya itu. Naika. Iya. Bu Naika. Sekarang aku tanya nih sama Rudi Sindaga. Rudi, di mana kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun yang tercatat di dalam Alkitab? Silakan. Karena kamu pikir kebenaran itu apa-apa yang sebentar. Karena yang kamu pikir kebenaran itu adalah segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitabmu itu atau Biblosmu. Sementara kitab Yohanes di dalam penutupan kitab Yohanes atau Gospel Yohanes sangat jelas. Di situ dikatakan oleh Yohanes, tidak semua cerita tentang Yesus dituliskan di dalam Gospel. Jadi ada kisah-kisah yang sengaja tidak ditulis. Salah satu di antaranya adalah kisah perkawinan Yesus. Sekarang kamu buktikan, tunjukkan di mana tertulis usia Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Silakan. Oke. Pertama-tama saya sebagai orang Kristen percaya ketika Yesus turun ke dunia dan urusan tentang pernikahan, seks atau segala macam, enggak. Urusannya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dalam dosa. Itu tujuannya. Bukan yang lain-lain tujuannya menikah atau apa. Bukan itu tujuannya. Tujuannya tok di sini adalah untuk menebus manusia dari dosa. Itu. Silakan. Waduh. Jadi tentang yang tadi kamu nggak punya data, lu kabur-kabur ke penebusan dosa.
Enggak kabur-kabur dia Bang Andi. Itu tanggapi Siapa itu Bang kabur-kabur? Nandar itu. Ntar aku Lu yang atur kabur-kabur. Siapa kabur-kabur? Ya itu kan berlebar lagi. Jangan dilebarin. Oh, iya, Siapa lanjut. kabur-kabur? Saya di Oke, sini sekarang kok. kembali ke Yaudah. topik. Kita kembali ke topik ya. Nah, kok kabur-kabur? Enggak. Anda sudah Pak Rudi, Bang Rudi, udahan gantian bicaranya, Bang Nandar lagi gitu ya. Enggak, tadi belum saya jawab yang keduanya itu. Yang katanya di mana Yesus katanya gitu. Umur segini-segini katanya. Ya, ada nggak data yang Anda temukan Yesus itu usia 12 sampai 29? Ada nggak datanya? Datanya nggak ada, tapi datanya yang pasti dia waktu umur segitu dia di rumah ikut Oke. bapaknya. Oke, artinya Sebagai Anda tukang asumsi kayu. juga dong, nggak ada data. Kenapa? Anda asumsi juga dong karena nggak ada data. Kok asumsi? Karena nggak ada data toh. Kan dipanggil ibunya. Mana Panggil datanya ibunya dia? pulang. Mana datanya 12 itu sampai 30? Di mana ada data di Bible? Emang nggak Kan ada datanya. Nggak ada Emang datanya. Saudara Baik. Sinaga, Baik. Saudara Sinaga diam dulu. Kalau nggak ada datanya, bro, artinya Anda juga asumsi toh, betul? Iya, ya. Oke, baik. Bang Dandar silakan. Udah diakui asumsi juga. Bang Dandar, asumsi Bang Dandar, tapi disertai dengan data yang nulis adalah para Lanjut, Kristen Bang juga. Hafiz, Silakan. Silakan Bang Dandar. Ya, saya sedikit ya. Jadi tadi Anda menolak data-data yang saya sampaikan, padahal data-data itu ditulis langsung oleh Yahudi dan diakui tradisi, hukum, adat istiadat, kearifan lokal orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa di usia 18 tahun ada yang namanya prosesi lahufa. Lahufa itu perkawinan bagi seorang rabi Yahudi. Nah, lalu Anda mengatakan, menyanggah pernyataan saya dengan di mana tertulis. Saya nggak mau tahu di mana tertulis Yesus menikah di dalam Alkitab saudara, Gospel saudara. Sementara Yohanes telah menyebutkan di dalam penutupan Injil Yohanes atau Gospel Yohanes bahwa tidak setiap cerita Yesus tertulis di dalam Alkitab. Lalu muncul sebuah pertanyaan, ya, di mana usia 12 sampai 30 tahun yang disebutkan di dalam Alkitab saudara? Lah, saudara menjawab bahwa tidak ada. Dengan asumsi saudara mengatakan bahwa Yesus berada di rumah. Di mana ayatnya? Dari usia 12 sampai 30 tahun Yesus hanya di rumah saja. Nah, berarti Anda berasumsi kalau tidak ada ayat yang menyebutkan hal tersebut. Saya masih mending loh ada bukunya, ada literasinya. Bahkan di laptop saya seabrak literasi terkait dengan ihwal pernikahan Yesus. Lah Anda sekarang tunjukkan nih datanya kalau Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun hanya berdiam diri di rumah. Di mana ayatnya? Satu hal saja yang saudara harus ingat, tidak setiap peristiwa tentang Yesus tertulis di dalam gospel saudara. 1 Korintus 2 ayat ke-9 menyatakan dengan jelas. Ya, coba terangan kepada kita semua. Oke. Di mana Kalau saya- ayatnya Kalau saya Yesus neraginya dari usia 12 pendek-pendek sampai aja. 30 tahun hanya di rumah saja. Oke. Hah? Di mana ayatnya? Oke, saya jawab. Kan kamu tadi udah ngomong sendiri, jawabannya di situ. Tidak semua riwayat Yesus tertulis di Alkitab. Ya udah, kalau pamannya nggak tertulis di situ, ya udah. Berarti yang kamu ambil terus? referensi tadi itu asumsimu doang. Stop dulu. Kenapa? Stop dulu Bang Dandar, saya luruskan dulu. Loh. Bang Dandar di sini tidak asumsi, dia yang membaca buku yang ditulis oleh orang Kristen. Jadi yang berasumsi bukan Bang Dandar kalau Anda mengatakan itu asumsi. Yang mengasumsi di sini, yang berasumsi adalah penulis buku itu. Konotasinya artinya apa? Yang menulis ada Kristen. Jadi saudara kamu Kristennya ini yang berasumsi berbuat buku. Apa Anda mau begitu? Nah, ini saya jawab. Ya, silakan. Saya percaya sama Alkitab dan sama bapak-bapak gereja. Kalau pamannya tidak ada tertulis di situ pernikahan, ya udah stop di situ, nggak ada Oke. pernikahan. Jadi kamu nggak percaya buku itu? Nggak percaya. Kamu mau mengatakan Saya percaya sama dengerin, bapak-bapak gereja. dengerin. Kamu mau mengatakan penulis yang konon adalah dia orang Kristen, kamu mau mengatakan dia bohong? Mau hantu belau juga asal bukan dia bapak-bapak gereja? Saya nggak percaya.
Oke, dia nggak percaya mengendar buku itu, bagaimana, silakan. Sebenarnya apa yang dia katakan itu belum. Tadi di awal mengatakan segala sesuatu yang tidak tertulis dalam Alkitab. Ya kan? Lah sekarang bilang, kenapa tidak ada kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena tidak semua tertulis dalam Alkitab. Sementara tadi mengatakan tidak percaya dengan apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi apa yang saudara katakan itu kontraproduktif gitu loh. Saya jawab ya. Plan. Enggak, saya jawab ya. Tadi kan temanmu saya udah bilang. Enggak, dengar dulu. Tadi kan temanmu udah bilang, kamu asumsi gitu. Ya, saya asumsi. Selesai. Apalagi, ayo. Udah dibilang asumsi. Asumsi ya, Bang. Ayo. Udah asumsi. Asumsi. Lah sementara pernikahan Yesus bukan asumsi, ada literasi, ada datanya. Baik dari papirus maupun dari segala prosesi istiadat ajaran orang Yahudi terkait pernikahan. Makanya kenapa kisah Yesus tidak tertulis di dalam gospel sinoptik maupun non sinoptik, karena Yesus menikah gitu. Dan satu hal yang harus saudara ketahui, orang Yahudi itu sama dengan orang Islam, nggak boleh menyentuh pasangan yang bukan mahram. Tapi kenyataannya Lukas 7:38, Yesus diciumi oleh Bunda Maria Magdalena. Diciumi beberapa kali loh, bukan hanya satu muah itu. Aduh, jadi Dan tidak mungkin hal ini terjadi kalau dia bukan istri Yesus. Ya, saya jawab. Maria Magdalena berani, Maria Magdalena berani menciumi Yesus, karena Yesus suaminya. Di dalam Me'agli Hayim sangat jelas dikatakan di dalam Gitin 57a, seorang laki-laki, seorang perempuan tidak boleh saling menyentuh kecuali ada akad pernikahan di situ. Nah, data-data dari Yahudi bahkan dari Talmud dan Targum mendukung kalau Yesus itu beristri, itu tidak asumsi, ada datanya. Begitu Rudi, terima kasih Bang Handi, Gurunda Jumat. Saya jawab. Di sini sudah masuk waktu zuhur, saya sholat dulu ya. Terima kasih ya. Iya Bang. Saya jawab ya. Ya. Nah, Nandar juga udah berbohong. Padahal dia orang pinter, berpendidikan, sarjana hukum. Dia nggak ngerti. Dia bilang menciumi, muah. Mana ada tertulis menciumi? Mencium, iya. Kalau menciumi Yesus itu udah lebih dari sekali. Itu udah bercipok namanya. Jadi Kalau ada Alkitab yang menyatakan beda Yesus, mencium, beda di situ menciumi. Maria Magdalena mencium. Bukan menciumi, Guru dan Juman tahu ya nggak ahlinya arti nih. Di menciumi? situ ada Menciumi itu ada Gantian, pengulangan gantian. kata di situ. Gantian. Apa Pengulangan bedanya? perbuatan. Sinaga, apa bedanya? Saya dengerin, apa bedanya menciumi dan mencium? Aduh, kamu juga ini gimana sih, sekolah nggak sih? Dia nggak umpamanya sekolah, saya nggak sekolah, nggak apa-apa. Dengar. Ya. Kalau menciumi itu berarti udah lebih dari sekali. Kalau mencium itu hanya sekali. Kalau menciumi beda. Kamu dapat dari mana itu ilmu? Kok kamu dapat dari mana itu Begini bahasa ya. Indonesia aja? Kamu nggak Begini, lulus? dengerin guru bahasa Indonesia yang ngomong. Mencium itu akar katanya cium. Itu berarti melaksanakan. Ya, kalau mencium itu artinya melaksanakan sesuatu dengan mencium. Mau dia pakai bibir, mau dia pakai hidung. Terserah konotasinya seperti apa. Ditambah akhiran i menciumi itu hanya penekanan bahwa dia benar-benar mencium. Itu guru bahasa Indonesia ngomong loh. Paham? Berarti Pak gimana murid-muridmu ya guru bahasa Indonesia? Sinaga, oke? Kok sinaga? Kamu gimana sih bahasa Indonesiamu? Mencium sama menciumi? Bedanya apa? Menciumi itu dilakukan sekali. Kalau menciumi itu udah berkali-kali. Dari mana ada Kamu juga berkali-kali? Menciumi itu artinya penekanan, benar-benar dia mencium. Ya penekanan. Nah, tapi Menciumi itu lebih dari sekali. Aduh.
Tadi yang disampaikan Ustadz Nandar juga mengatakan bahwasanya beliau mengatakan Yesus mencium bukan hanya sekali, itu bahkan berkali-kali. Itu kalau beliau berkata muah itu ya wajar karena memang di situ dikasih informasi bahwasanya Maria Magdalena mencium lebih dari satu kali. Itu kawan. Oke, silakan. Emang ada tertulis di situ Maria Magdalena mencium berkali-kali? Halo? Itu nanti Akhi Nandar yang Ustadz Nandar yang kayak Ada nggak tertulis di situ mencium membacakan berkali-kali? Ya, artinya itu sudah terjadi atau belum? Terjadi mencium, tapi mencium Oke. berkali-kali ada nggak tertulis di situ? Iya, sudah terjadi. Berarti peristiwa itu sudah terjadi. Nah, artinya Tuhan Anda dicium oleh seorang wanita. Nggak salah? Nggak salah. Ah, Oh, padahal menurut itu Yahudi, itu sebagai adat bentuk istiadat Yahudi yang berdasarkan itu adalah ketentuan dari Tuhan. Laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan wanita yang bukan muhrimnya itu tidak boleh bersentuhan secara fisik. Faham Anda? betul. Ya, hukumannya apa? Hukumannya rajam, brother. Ya, Enggak, itu hukumannya enggak. rajam. Di mana Itu kalau mencium rajam. kaki itu dirajam hukumannya? Waduh. Coba buktikan di mana kalau mencium kaki itu hukumannya rajam, kecuali zina. Itu sama halnya dengan Kalau zina zina itu itu. hukumannya rajam. Ini gimana sih orang ini? Udah stuck di sini, udah. Kita juga nggak boleh memaksakan Pak Sinaga ini. Itulah dia, nggak apa-apa. Kita lanjut ke berikutnya kan begitu ya. Khusus masih kepada Yesua Amasya yang sama-sama Boleh, kita Bang, menghormatinya boleh. Yesua Amasya Lagi ini tentu. sholat itu. Kita nggak boleh ada hujatan terhadap Yesua Amasya, anaknya Bunda Maria. Gitu ya, kita harus menghormati, memuliakan dia. Setuju ya? Tapi mari kita diskusi berdasarkan data dan tidak ada kebencian di antara kita. Setuju ya Pak Sinaga? Oh nggak ada, saya udah bilang saya itu mengagum Nandar. Oke, Dan setuju, yang kedua, baik. dan Tinggal kedua, jawab dengar, setuju dengar. aja dulu, udah lanjut Setuju, gitu ya. Setuju. Oke, Dan yang lanjut. kedua dengar, jangan Lanjut. kamu memuliakan saya. Ya. Siapa Jangan, yang memuliakan itu nggak kamu, boleh dimuliakan. Yesus? Tadi kamu ngomong. Mari kita memuliakan. Nggak salah itu ngomongnya. Ya udah. Memuliakan siapa? Bukan memuliakan Yesua yang Amasya. Bagaimana Pak? Bangsa? Kamu ulang rekaman. Salah. Udah. Kamu nggak dengar bahasa Indonesia juga ya? Ngapain saya muliakan kamu Nah, gitu itu loh? yang kamu salah kalau memuliakan saya. Ya siapa yang Coba memuliakan kamu? putar ulang. Tadi saya dengar. Ada live di YouTube bro, live di YouTube ini saya. Nanti dengar. Gitu ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Ya, tadi dia bawa narasi penembusan dosa di Apa, mana Kak? Yesus. Lu jangan dipindahin topik dulu bang. Oke, ya. Ini topiknya biar apakah Yesus itu waktu dia hidup di dunia dia laki-laki sempurna atau tidak menurut Anda? Pak Rudi, silakan. Sempurna. Sempurna, baik. Ada yang mau masuk di sini? Katanya Yesus sempurna. Setuju saya sempurna. Silakan, Bang Erik. Laki-laki sempurna katanya. Monggo masuk. Bang Zuma tuh udah monitor beliau. Bang Juma, sudah sedikit saya Silakan. masuk lah ya. Nah, Bang Musa, Ya, Bang Musa, Bang. ya, silakan ya. Kalau sudah dikata laki-laki yang sempurna, maka tidak mustahil kalau dia juga mempunyai hasrat untuk menikah dan mempunyai syahwat untuk melakukan hubungan suami istri. Maka tidak mustahil ketika Yesus itu menikah dan mempunyai keturunan, oleh karena dia adalah seorang laki-laki yang sempurna ataupun pria yang sempurna. Oke, monggo silakan. Saya jawab. Sinaga. Saya jawab ya. Iya, silakan. Oke. Bukan berarti kalau pamannya kita nafsu syahwat, bukan berarti kita harus menikah, enggak. Dan itu nafsu syahwat itu bukan untuk diumbar-umbar. Nah itu makanya Yesus itu tidak berdosa, tidak mau mengumbar-umbar nafsunya. Tahu gak? Sedangkan di sini juga pastor nggak menikah tuh, nggak apa-apa. Itu jawabannya, simple. Jadi Yesus bukan mengumbar-umbar nafsunya, bukan. Nafsu ada. Biarkan ya, gantian, biarkan dia. Jangan dibantah dulu kalau dia ngomong. Silakan. Udah selesai. Oke, udah selesai ya. Boleh saya dikit ya. Yang namanya laki-laki sempurna itu
adalah dia harus melengkapi kesempurnaannya gitu loh. Tapi kalau laki-laki sempurna, dia tidak mempunyai istri, itu patut dipertanyakan. Apakah kelaki-lakiannya itu sempurna atau tidak gitu loh maksudnya Bang. Gimana menyikapi ini Pak Sinaga? Gini, untuk mengukur kelaki-lakiannya sempurna apa enggak, kita enggak pamannya kita ada ukurannya harus menikah apa enggak. Bukan itu ukurannya. Pokoknya kayak paus itu nggak menikah, bukan dia berarti nggak laki-laki sempurna, tapi tujuannya dia untuk melayani umat manusia. Itu tujuannya pertama dulu yang kita tahu. Ngapain dia laki-laki sempurna, sebab dia sebagai nanti korban untuk menebus. Korban itu harus sempurna, dan biasanya dulu pada zaman-zaman ada korban bakaran, dia harus sempurna, dan itu harus domba atau kambing jantan. Kenapa selari ke kambing sih? Ini kita omongin manusia loh. Maksudnya saya bilang tujuannya dia datang ke sini bukan mengumbar. Tujuannya datang ke sini adalah untuk umat manusia, penebusan dosa manusia. Baik. Dia sempurna sebagai laki-laki, tapi nafsunya ada tapi nggak diumbar-umbar. Makanya dia dibilang itu suci. Baik. Apakah Yesua Masia itu mempunyai rasa ketertarikan kepada perempuan menurut Anda? Saya jawab. Iya. Ketertarik ada, tapi nggak dibawa ke dalam hal yang negatif. Oke. Baik. Apakah Yesua Masia punya nafsu terhadap perempuan? Punya. Baik. Kalau punya nafsu, apakah pernah menyalurkan nafsunya itu? Tidak. Apakah ini tidak menyakiti diri sendiri? Tidak. Baik. Kayak di persidangan kita ini. Orang kan cuma nanya, bro, gimana sih lo? Ya udah lanjut. Lu juga kadang-kadang lucu sih. Gurunda aku Bang Nandar nih, pinter orangnya. Siapa? Nandar. Yang barusan nanya Anda. Oke, stop ya. Kita kembali lagi ke topik. Dimajuin dikit boleh ya? Boleh. Oke, mengenai aktivitas Yesua Masia waktu dia hidup itu, Anda mengatakan dia normal, dia laki-laki sejati, dia ganteng, punya ketertarikan, punya syahwat. Persoalannya ini tidak ada penyalurannya begitu. Kenapa Anda begitu tega memberikan asumsi Anda tidak berdasarkan data bahwa Yesua Masia itu tidak menyalurkan syahwatnya kepada lawan jenis? Dari mana Anda punya asumsi seperti itu? Siapa yang ngajarin Anda? Silakan. Kok kalau kamu bilang kenapa Anda tega? Itu kan pilihan orang. Kalau pamannya seorang itu nggak mau menikah, kok dibilang paman kita harus paksakan menikah? Itu kan pilihan seseorang. Kayak Paulus, kayak pamannya pastor dia nggak menikah. Terus kita mau diapain? Mau kita paksain? Enggak. Pilihannya sendiri untuk melayani manusia. Kalau sedikit, mohon maaf saya potong. Kalau untuk pastor diperumpamakan pada pastor itu tidak pas ya, karena sedikit juga pastor yang pada akhirnya tidak dapat menahan diri, yang pada akhirnya ya berbuat sesuatu yang tidak terpuji, dan itu banyak video-video begitu beredar ya. Nah, perihal masalah hawa nafsu, ketika di dalam Islam itu mempunyai sikap yang tegas. Ketika sahabat Nabi Umar radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya jikalau seorang laki-laki yang sudah cukup umur dan dia tidak menikah, maka ada dua kemungkinan yang dapat kita curigai. Yang pertama, boleh jadi dia tukang bermaksiat. Yang kedua, boleh jadi dia tidak bisa syahwat, artinya tidak dapat bangun itunya. Nah, dan terus dikata bahasanya selanjutnya, beliau pun berkata, dan sesungguhnya aku lebih suka berjalan di depan mulut harimau ataupun di mulut singa daripada aku berjalan di depan di belakang seorang perempuan. Nah, itu tandanya ketika seorang laki-laki yang normal itu pasti akan melakukan hal yang serupa pada umumnya. Tidaklah mungkin seseorang itu akan terus-menerus
menari-nari dengan jari-jarinya, kan tidak mungkin seperti itu. Oke, monggo silakan. Jadi tidak mustahil kalau Yesus itu menikah dan mempunyai keturunan yang bernama Justus dan yang lain-lain. Oke, monggo silakan. Oke. Kamu menyamakan ajaranmu sama ajarannya kita. Ya salah, bro. Kalau kamu ajaranmu begitu ya lakukan. Kalau kita enggak. Bukan berarti soalnya di Alkitab juga ada bilang bahwa manusia itu ada yang enggak menikah. Tujuannya untuk melayani, namanya selibat. Dikhususkan oleh Tuhan ada. Jadi gitu. Jadi jangan samakan kalau umpamanya ada ajaranmu di situ, jangan kamu samakan sama ajaran kita nggak ada begitu, nggak sama. Lanjutkan. Baik, ini tidak ada penekanan di sini, tidak pendalaman. Yang penting sudah diberitahu bahwa saya yakin Yesua Mesia itu laki-laki normal, ganteng, laki-laki sejati gitu ya. Anda sudah menjawab juga dia tertarik kok sama perempuan, cuman dia nggak mau menikah. Kan begitu. Ya is oke, pendapatmu, biar di luar sana yang menilai. Di sini nggak boleh menghakimi. Setuju ya? Setuju, good. Oke, berangkat yang kedua gitu ya. Menurut Anda itu syarat menjadi seorang rabi di Yesus kan rabi nih, setuju ya? Syarat Iya, menjadi seorang rabi menurut Anda apa ya? Menurut Anda, silakan. Itu tadi yang dibilang harus menikah. Ya. Setuju? Setuju. Berarti Yesus rabi nggak? Itu terkecuali. Aku bisa kok. Ini Anda mulai nggak adil nih, nggak adil berpendapat. Iya, kok nggak adil? Itu dikecuali. Makanya saya bilang itu tujuannya ke sini. Anda nggak adil berpendapat, bro. Jangan begitu dong. Ini live lo, bro. Dengar dulu. Ya, silakan. Itu kan cuman sebutan doang. Yesus disebut nabi, disebut rabi, disebut guru. Jadi bukan berarti dia pemainnya. Saya potong dulu. Bukan sebutan doang, tapi dia mengalaminya dan dia melaksanakannya gitu. Iya, melaksanakannya. Tapi saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apa ada acara pentabisan sebagai dia rabi. Saya nggak tahu. Tapi cuman yang saya tahu dia sebutan sebagai anak Allah, rabi, guru. Oke, jadi Yesus itu memang dia sebagaimana Yohanes 13:13 ya, dia memang rabi. Rabi itu mengajar, kan dia mengajar. Rabi itu guru. Jadi memang dia mengajar. Dengerin dulu saya ya, Pak Sinaga ya. Dia mengajar loh di usia 30 tahun. Dia mengajar murid-murid kemana-mana dia berdakwah gitu ya. Mengajar, makanya dia rabi. Nah, syarat menjadi pengajar, menjadi guru atau rabi itu menikah. Kita udah setuju kan tadi syarat harus menikah. Iya. Nah, kenapa dengan Yesus Anda tidak mau di sana? Ini namanya hati nurani Anda sendiri gitu loh. Silakan Anda bantah hati nurani Anda sendiri, kita beri waktu. Silakan. Oke. Kalau namanya mengajar itu bukan berarti harus rabi. Saya udah bilang sebutan. Anda juga mengajar di sini. Tapi Anda bukan guru. Jadi cuma karena dia sering mengajar atau berdakwah, makanya dia disebut rabi. Itu, bro. Anda juga ngajar di sini, ngajar di bawah di sini itu teman-teman Anda banyak pengetahuan, tapi bukan berarti Anda guru. Pak Rudi Sinaga lompat lagi. Ini kita berbicara. Ini bro, ini saya potong ya. Ini kita berbicara tradisi Yudaisme waktu Yesus hidup di muka bumi, bukan di zaman sekarang. Jangan bawa tradisi. Ya, dengerin dulu, saya belum kelar. Saya ulang ya, tradisi Yudaisme, karena Yesus adalah Yudaisme begitu. Itu kalau mau ngajar diberi gelar rabi itu harus nikah dulu. Anda kan udah setuju bahwa di Yahudi itu kalau mau dipanggil rabi dia harus nikah dulu gitu. Nah, kenapa di Yesus Anda nggak mau mengatakan Yesus menikah karena dia rabi? Nah, sekarang ini Anda melawan argumentasi Anda sendiri gitu loh, bukan melawan kami di sini. Ya, sekarang saya beri waktu Anda bicara, silahkan lawan diri Anda sendiri. Monggo. Enggak, saya bukan melawan. Saya kan udah bilang, itu kan tradisi, iya kan? Sama seperti bukan lompat-lompat, sama seperti tradisi itu berarti sewajarnya ya. Nah, sama seperti sekarang ini. Kalau tradisi sekarang ini untuk menjadi guru,
untuk menjadi guru itu harus kuliah, harus ini dulu, baru disebut sebagai guru. Tapi kalau yang namanya nyebut guru, siapa aja bisa dibilang guru. Kayak pamannya guru Nda Juma, bilang juga guru. Kamu kemana-mana lagi Jadi nih bukan berarti Sinaga. pamannya sebagai rabi itu sebagai sebutan. Memang pada zaman itu kalau pamannya untuk pamannya harus pamannya seorang rabi, dia memang harus menikah. Harus Tapi dia dijadi. penyebutannya Oke. Ngomong harus apa? menikah. Ngomong apa Sinaga ini? Ngomong apa? Sinaga, saya kembalikan ya. Sinaga dengerin. Ya, Yesus itu guru dan pernah mengajar nggak? pernah. Oke, Karena itu sebab dia guru. Oke, dia guru nggak? Guru. Oke, Karena dia ngajar. dengerin. Dia rabi nggak? Rabi, Oke, baik. Syarat menjadi rabi itu harus menikah atau tidak perlu menikah? menikah, Menikah. Yesus menikah nggak? tidak. Berarti dia bukan rabi. Kan orang menyebut dia sebagai rabi. Ini kamu majukan, kamu lawan dirimu sendiri, Sinaga. Oh, melawan. Sinaga. Ah, Sinaga mulai Sinaga. Coba di spilling dulu, Pak. Aduh, Bang Juma. Aku gimana ini anak ini? Tadi Gimana katanya caranya? rabi harus kawin. Terus Ya. Yesus disebut rabi, berarti dia sudah kawin. enggak. Lah kenapa dipanggil rabi? Rabi karena dia itu sebutan orang-orang Orang-orang yang zaman sudah dulu. kawin. Dia Yang bukan yang karena sudah dia kawin. ngajar. Enggak karena dia ngajar, makanya disebut guru, rabi. Saya juga dibilang guru di sini. Tapi saya ini suku. Oh, bukan berarti saya Ada aja. itu cuma sebutan, tapi secara ininya untuk Lucu menjadi juga seorang dia. rabi itu, untuk melayani di bait Allah itu, di bait suci Allah itu harus menjadi rabi, harus menikah. Nah, Tapi- Yesus di mana Yesus menjadi rabi? Di mana? Hah? Di mana Yesus menjadi rabi? Oh, di mana Yesus menjadi rabi? Iya kan dipanggil rabi dia karena dia menjadi rabi. Rabinya di mana? Di Losmen atau di Bait Suci? Ya di sono di Israel. Oke. Di sono di Israel. Udah ah. Kamu tidur aja dulu Sinaga. Enggak. Lu kan seneng makanya datang lagi kan? Iya dari tadi saya dengar narasimu tidak ada masuk akal. Kok nggak masuk akal? Nah, rabi orang yang sudah menikah. Yesus dipanggil rabi kenapa? Apa sudah nikah? Tidak. Kan kucluk. Dengar. Ini kalian ini dipanggil juga, kamu juga dipanggil guru. Emang kamu guru? Ini kita bukan Yesus. Ya, karena itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tradisi Yahudi, orang yang dipanggil rabi itu syaratnya bukan seperti menjadi guru. Untuk menjadi seorang rabi dan mendapatkan gelar rabi harus menikah dulu, baru bisa jadi rabi, jadi pengajar. Kalau di Indonesia, lulus jadi PNS di bidang guru, baru dipanggil ibu guru atau bapak guru. Itu kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu rabi ilegal. Kan saya udah bilang, pada dasarnya seorang rabi itu di sana itu harus menikah dulu pada dasarnya. Nah. Tapi itu kan dia cuma sebutan. Saya udah bilang kan, dia disebut sebagai rabi, itu baik, itu benar. Sebutan apa katanya. enggak? Sebutan doang. Iya, sebut. Ya, kalau sebutan Disebut doang Yesus rabi. mengajar. Aki, ada Sinaga, dengerin. Kalau Tapi sebutan Yesus doang, mengajar. dengerin. Kalau sebutan doang, apakah Yesus mengajar? Praktek? Mengajar. Praktek. Iya. tapi Aki, Dia Makanya guru. dengar, karena dia Aki, mengajar, Zul. makanya dia ngajar, Lanjutin Banyu, lanjutin. Kasihan nih. karena dia ngajar, dia praktek, makanya dia disebut sebagai guru, sebagai rabi. Tapi pada dasarnya seorang Kan rabi itu harus menikah. Iya, iya. Bang Tapi Juma. karena dia sering ngajar, sering berdakwah, orang menyebut dia sebagai rabi. Sedikit Orang saya potong. bebas. Aki Zuma. Kok nggak Aki Zuma. Ya, hi. Aki Zuma. Ya, Antum Hi. tahu bahasa Jawa kan? Bahasa Tahu. Jawa itu kan kalau orang Jawa kata, bahasa Jawa itu rabi itu kan kawin kan, menikah kan? Hmm. Bahasa Jawa. Iya.
Nah, itu Ya udah. makanya tidak salah kalau Yesus itu dikata rabi, karena bahasa Jawa pun rabi itu menikah. Udah gitu. jangan Arti dilebarin, dari Pak. kata rabi. Akina jangan dilebarin, dia nggak mau Itu kan percaya bahasa itu. Jawa. Doa melebar kan? Ini anak nggak boleh dilebarin. Kembali ke topik. Lebar dia lebar itu kan bahasa Jawa. Oke, sekarang gini, kembali ke topik. Ya, syarat menjadi rabi itu harus menikah, betul? Betul. Yesus rabi nggak? Rabi. Yesus menikah nggak? Yesus disebut sebagai rabi. Yesus enggak, dengerin. Syarat menjadi rabi harus menikah, sakit. betul? Betul. Yesus menikah nggak? Enggak. Yesus rabi nggak? Iya. Anda sehat? Sehat kan iya kan. Gimana sih? Tapi Anda melawan argumentasi Anda Lukas sendiri. 19. Aduh. Lukas 19, tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Oke, berarti dia rabi, dia mengajar. Syarat menjadi rabi di bait suci harus menikah. Berarti Yesus nikah, udah selesai. Udah? Bro Sinaga teken? Ada Juma. Terbata-bata. Juma ngajar gak? Lu jangan bawa kuliah ke nggak? Bang Juma, ini ke Yesus saja. Saya ngajar dia. sendiri. Kan guru dia. Kuliah nggak masuk PNS lah. Tapi syarat menjadi rabi di bait suci. Syarat menjadi ASN, syarat menjadi guru rabi. itu dia harus kuliah, dia harus ASN dulu, baru disebut guru. Bang Juma, PNS nggak kok? Gimana? Yesus mengajar di dalam Lukas 19. Tiap hari Yesus mengajar di bait suci, di bait Allah. Syarat untuk menjadi guru di bait suci, hukumnya wajib menikah dulu. Karena orang yang sudah menikah itu, menurut tradisi Yahudi, orang yang sudah bisa menenangkan syahwatnya, orang yang sudah terjauh dari persinahan. Makanya dia boleh menjadi guru di bait suci. Izin Pak. Yesus memenuhi Izin, Bang, syarat saya mau itu. jelaskan. Ya. Nah, Sinaga gitu, diam dulu. Rut. Sinaga Iya, diam dulu, diam Pak dulu, Yus mau Sinaga. bicara. Ya. Ya ini dia, Iya. ini saya cenderan ini. Jadi gini, Senderan. Jadi gini, Bang. Oh, lu senderan. halo, Iya. kalau halo, Ntar dulu, iya. Sinaga mau senderan dulu, Pak Yus. Sinaga mau senderan. ya, Sirut. ya, oke. Sirut diam dulu, Sirut. Oh, temanmu mau bicara dulu, kawan. Iya. Tapi Diam jangan dulu senderan, lah. nanti ketiduran. Enggak. Ya udah. Diam dulu. Astagfirullahalazim. Silakan, Bang, silakan. Pak Yus silakan, Pak Yus. Oke, saya ya. Pak Sinaga Oke, saya senderan coba- pakai apa? Oke, saya jelaskan. Jadi Diam di dalam, dulu, saudara Sirudi, diam Bible, dulu. Tadi Di kamu dalam- nanya, kamu senderan di Halo? mana? Saya jawab suruh diam. Tadi kan nanya. Diam dulu, senderan di Bang. mana katanya? Diam dulu, Saya pas. senderan di Pajero nih. Iya, diam dulu, Halo. diam dulu. Ya, di dalam Ya, Bang Bible Sinaga mau itu kemana? tercatat bahwa Tuh kan disinggung-singgung lagi Yesus saya udah. itu Diam dulu, ya Allah ya Karim, susah kali temanmu mau menjelaskan. Diam dulu. Apa Kamu sih yang ini susah. orang? Kamu saya udah diam, kamu mau kemana gitu? Saya dulu dari sini, saya bilang senderan, kamu bilang kamu mau kemana? Dari tadi saya udah bilang saya Sakit senderan. perut. Enggak benar lu Sinaga. Kamu bilang kamu mau kemana? Sakit perut. Bisa diam gak sih? Bisa diam gak sih? Bisa diam gak? Gak menghargai kali. Ini forum debat, Bung. Apa sih? Silakan Bang Yul, Bang Yus. Oke, Bang Suma. Jadi gini, Sama kalau siapa di dalam sana, Pak Bible Sinaga? itu Sama siapa? tercatat bahwa Yesus Mas itu Sinaga, sama siapa? diberi Yesus itu mempunyai beberapa Jangan jalan. ditanya diam. Orang ini kenapa sih? Anda ditanya, apa nggak dengar itu? Itu hostnya lagi nanya. Anda di mana? Kenapa Anda diam? Giliran nggak ditanya, Anda bicara. Parah ini. Sinaga yang benar parah, saudara. Dari Ada tadi aneh-anehnya. kita- Anda dari itu tadi butuh dari obat. Tadi kita asik loh, asik kita dan saya jelas ngomong, tapi giliran datang Gurunda ini
Katanya Anda saya ditanya. lagi diam dibilang ngomong. Saya ngomong dibilang Hostnya diam. bertanya, saudara Rudi, hostnya bertanya, hargailah Nggak host ada itu. bertanya hostnya, nggak ada bertanya hostnya. Kamu bilang tadi teman saya yang Astagfirullahaladzim. bertanya. Udah, Kamu iya, yang parah. Anda kan ditanya. Anda pada saat tidak ditanya, Anda menjawab. Giliran ditanya, Anda diam. Maunya Belum apa ada sih? belum ada tadi pertanyaan. Dia cuman tadi ada yang ngomong tadi bukan sama Juma, sama Rudi Astagfirullah. gitu. Astagfirullahaladzim. Lo yang salah. Saya lagi Jangan kayak gitu, lagi Bang. diam. Jangan kayak gitulah. Hargai teman kita. Yus lagi menerangkan gitu. Udah ya, Bang Sinaga ya. Bisa tenang kan? Ngopi dulu bang Nah, Sinaga. kan giliran ditanya nggak menjawab, kan lucu orang ini. Nggak ditanya menjawab, ditanya diam. Astagfirullah. Saya diam. Iya. Ya udah, makasih. Ya lanjut Bang Yus. Silakan Pak Yus. Saya Udah ingat ngopi ya. Pak Sinaga? Udah ngopi belum Boro? Oke bang, saya ya. Oke. Jadi di dalam Bible itu menjelaskan bahwa Yesus itu mempunyai kalau tidak salah 5 jawatan itu. Jadi ada guru, nabi, gembala, rasul, ada ya saya lupa ya sekitar 4 atau 5 itu ya. Jadi termasuk guru itu termasuk rabi itu. Jadi sebenarnya sematan rabi itu diberikan itu bukan karena tradisi, bukan karena masalah tradisi itu, tetapi karena Yesus itu cakap mengajar pada zaman itu, sehingga pengikut-pengikut itu, pengikut-pengikut yang sudah yang menganggap bahwa Yesus itu punya kemampuan sebagai guru, di situ mereka memanggilnya rabi. Gitu. Jadi bukan masalah tradisi saja, bukan masalah tradisi saja, begitu, Bang. Iya, itu gelar yang diberikan kepada Yesus semua boleh. Tapi ada yang harus dipahami di sini. Benar orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Beliau punya tradisi. Gimana jadi Bang? seorang Ini jaringan rabi ya kurang syaratnya bagus, harus Bang. nikah dulu. Kan Bang, jaringan ini nah ini kurang- Rudi saya diam kurang dulu Rud. jelas. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Iya itu karena Rudi tadi disuruh diam, dia malah ini cerita dia. Jaringan terganggu kan? Mana ini? Saya ya jangan percaya ya Slay. Aduh, Dari tadi bener-bener. semenjak Bener. waktu dia sholat, Komal ini aman, tapi giliran dia datang Nah, banyak bermasalah. Tadi waktu waktu dia nggak ada Nah. sholat aman-aman aja, Nah. tapi giliran dia datang Fitnah lagi kan? padahal saya di sini, saya udah bilang saya lagi senderan di Pajero saya. Ini karena mungkin dia itu kuatannya udah ini kali, udah mau Nah, habis. just- Jadi error. Justru ini bukan saya ini doang. berimbas ke jaringannya teman kita. Berarti Gangguan jaringan gara-gara Anda. Iya kali. Mana sih? Takut Iya kali. kali. Iya kali. Takut kali lo. Iya kali. Iya takut. Iya Makanya jaringan lo gangguan ketawa. gara-gara Anda. Diam aja dulu. Enggak, tadi lo nggak ada jaringan bagus kok. Tanya deh semuanya. Bahkan pelan doang saya ngomong. Ya udah. Tapi giliran Jaringan kamu bermasalah, datang, Bung. aku nggak tahu kamu bawa apa ini. Jaringan bermasalah. Iya, sebenarnya Maaf, kamu Bang, datang Yusla aja ngomong begitu jaringanmu korosok. Iya jaringan bermasalah. Iya kamu. Jaringan Sinyal bermasalah mana Bung aja. Rudi. Iya kamu. Ya udah. Kamu yang bermasalah datang ke sini. Ya itu- Kamu membuat masalah. Ya udah lanjut. Jaringanmu. Lagi diam-diam di Pajero, lo ngomong terus. Jaringan Oke, saudara lanjut. Sinaga gangguan. Pak Jero kamu itu berapa cc Sinaga? Iya lanjut. Nah, jadi Nah itu kan giliran ditanya diam kan, tengoklah itu memang ada gangguan orang ini. Anda mau diperiksa, Anda butuh obat. Ditanya diam, nggak ditanya bicara. Kamu tanya kan Yosle, Jaringan orang diganggu. kamu suruh diam. Ada nih anehnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, gini loh Allah. Saya lagi Ya, host diam. Masya Allah, gimana begini? Anda lagi Saya suruh ditanya diam. sama host. Hostnya siapa di sini kamu? Saya yang nanya tadi. Enggak, kamu nggak Bukan, ngomong. Bang Handi Cuma yang nyerocos nanya. terus. Cuma yang nyerocos terus. Tengoklah kan ada gangguan memang kan.
ditanya sama host katanya nggak ditanya. Nah ada nih anehnya Bang Rudi ini. Coba mandi dulu Bang. Udah 3 hari nggak mandi kan? Saya biasanya sauna. Mau dilepas berapa mobilnya? Pak Jero, mau dilepas berapa? Sauna. Cuman ini doang sih, cuman saya tulis Pajero doang, padahal bukan Pajero. Oh, kira Cuma mau tulisannya Pajero. Kebetulan saya lagi mau beli. Ada lu. Kira mau Memang dilepas. lucu lah saudara Rudi ini. Naik sepeda dibilangnya Pajero. Ada. Mau saya bunyiin. Wes. Gimana? Iya percaya. Itu untuk muat apa Bang? Kelapa sawit? Enggak. Kok kelapa sawit mah di Pekanbaru. Kalau di kelapa sawit mah udah kaya kita. Ini cuma tulisannya aja Pajero. Tulisannya aja Pajero. Tapi Angkot tahun berapa angkotnya? Kok kamu tahu? Tahu? Iya. Kok kamu tahu? Serak-serak bahasa gitu. Saya juga seberangkot soalnya Bang. Sama kita. Oh kamu tahu ya? Tapi Sinaga lucu loh. Lanjut Bang Bayus. Tapi saya nggak berdusta kan? Bro Sinaga nggak ada lu nggak rame bro. Iya. Iya. Lu mau sangat menghibur. Walaupun menjengkelkan. Tapi nampaknya insya Allah ya, kalau saya perhatikan dari cara beliau diskusi ini, dia keras-keras lunak. Tapi kalau nanti jumpanya sama Ki Zuma terus sama orang-orang yang berilmu, insya Allah akan jumpai juga kebenaran itu, insya Allah. Itu doa kita semua ya. Karena Pak memang Sinaga ini dari sebenarnya tadi hatinya lembut. Pak Sinaga ini sebenarnya hatinya lembut gitu. Ya. Jadi maksud ini beliau belum benar ini orang. Gitu. Kalau kita benar udah di surga. Oh, berarti tidak benar dia, makanya masih ada di sini. Ya Yaudah, iyalah, nggak apa-apa kamu lah. udah benar. Lanjut Bang Handi, lanjut. Kamu udah Lanjut benar. Bang Handi. Enggak. Ini jaringanku rusak gara-garamu. Padahal saya kuotanya bulanan loh. Wes. Ulangan apa? Paling juga mangkal di tempat, paling juga mangkal di depan ruko yang ada wifi-nya. Ngaku loh. Enggak, kalau bilang iya katakan iya. Saya bulanan nih 100.000 sebulan. 65 giga. GB. Oh, Anak cuntili 100.000 satu bulan. Iya, 65 giga. Ya Allah ya Karim. WiFi ini, WiFi antena itu Pak. Memang ada WiFi. Udah dibilang WiFi 65 komplek. giga, wifi lagi. WiFi komplek. Enggak, maksudku murah kali. Kok bisa? Namanya juga Pajero abal-abal, gimana sih? Lucu Pak Sinaga ini. Tapi Bro Sinaga jangan diambil hati kalau bercanda ya. Enggak, tuh udah bilang sama Nanda Raja dia juga menghujat, tapi no, kan saya angkat saya talut. Nggak ada yang menghujat Nah itu tadi. Tapi saya enggak ini, tetap cinta Nanda, bili-bili bala-bala. Pokoknya kalau Sinaga ke Jakarta, aku jamin ku kasih kau hotel, ku jamin makananmu semua. Kau mau kemana aja gua antar. Tapi tidak pakai Pajero, pakai bajai. Aku yang mandikan dia Bang Handi, Bang Handi. Mandi bareng di Ancol. Sikatnya sampai kepala. Naga, pakai rinso. Sekalian dibaptis ya Bang Juma. Jangan kamu Naga, gitu. boleh saya? Jangan kamu gitu host, baptis jangan. Emang nggak ada baptis di situ. Naga, boleh saya bertanya sedikit? Naga, boleh saya bertanya sedikit? Boleh, sedikit lah. Antum banyak warisan. Kok lari warisan? Antum banyak warisan. Paling kontrakan. Fisabila, makasih. Kontrakan doang. Fisabila, makasih. Kontrakan warisan istri. Sudahlah, kan yang punya warisan kan istri, ya kan? Iya. Jadi kan Iya. tidak perlu takut
Jadi tidak perlu takut dicoret dari daftar warisan. Ya dah, mualaf saja, ya kan, supaya debatnya dapat menang. Daripada jadi Kristen debat tidak pernah menang. Jangankan yang perpuluhan, ya, gembala pun tidak akan pernah menang berdebat dengan Muslim. Oleh karena apa? Dari segala sesuatu apa yang menjadi keimanan mereka, orang-orang Kristen itu hanya berdasarkan asumsi mereka, ya. Bukti nyata saat ini orang-orang Kristen bingung siapa Tuhan mereka. Yang mesti disembah bapak kah, anak kah, Tuhan burung kah, mereka bingung. Nah, jalan satu-satunya agar dapat kita nih menang dalam perdebatan, ya salahnya harus menjadi seorang Muslim. Di situ tidak ada keraguan dan tidak ada rekayasa. Semua berdasarkan data, semua berdasarkan dalil. Oke, itu saran saya. Kalau memang tidak banyak warisan, kalau banyak warisan ya pikir dulu, takut nanti dicoret dari daftar warisan. Gitu. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Itu bukan pertanyaan, nggak perlu. Enggak, tadi kan dibilang kan Kalau Kristen. saya Kristen tidak bingung, Bang. Kristen Kalau saya bingung. tidak bingung, Bang. Kristen yang bingung. Enggak. Saya jawab dulu. Tadi kan Kristen bingung. Emang ada Kristen bingung? Kurang ajar itu Kristen bisa bingung. Terus Gini aja Pak Rudi, Pak Lai, gini ya, gini. Karena- menurut Anda berdua, karena di- dengerin dulu. ya. Menurut Anda berdua, nih harus jujur ya. Menurut Anda Ya. berdua, Islam itu menurut Anda itu seperti apa? Islam. Terus Lai Oke, Sinaga saya dulu. jawab ya. jujur ya. Oke, Iya. saya Jujur. jawab ya. Satu-satu Saya dulu. jawabnya jujur. Ya. Oke, gini Bang, saya jujur aja, saya juga punya keluarga, saudara, keluarga Muslim juga. Cuman memang kita lihat dari saudara, keluarga dan juga teman-teman lain itu banyak Muslim yang baik kok, Bang. Maksudnya dari pergaulan, membangun relasi itu tapi kok makin ke sini lihat justru malah ada muslim-muslim yang sebenarnya Saya nggak nanya personalnya, Bang. Saya nggak nanya. personalnya. Anda Maksudnya tidak akan pernah dengerin dulu ya. Anda tidak akan pernah memeluk agama apapun di muka bumi ini kalau Anda melihat personalnya. Oke? Maksud saya itu Ya. ajarannya. Oke. Kalau nggak tahu ajarannya nggak usah komen, kalau tahu silakan. Ya, kalau ajarannya memang saya tidak begitu paham ya, tapi kalau mau melihat personal ya oke, tapi kalau untuk ajaran memang jujur saya nggak begitu paham. Oke, baik. Kalau personal mah nggak ada yang sempurna, Bang. Kita aja ini kan nggak menjamin diri kita apa kita punya dosa atau seperti apa gitu ya. Iya Kita hanya Bang, tapi berusaha yang maksudnya kan terbaik gitu dari ya. Baik. maksudnya dari apa yang kita imani, apa yang kita pelajari itulah yang menjadi buah kan, maksudnya itu Oke. kan yang jadi gambaran di mana kita ada kan. Nah, harusnya itu kan itu kelihatan, tapi justru malah kok bukan begitu. Oke, Maksudnya stop. Saya ke banyak. Pak Sinaga lagi. Ini stop, keluar topik. Lai Sinaga gimana Oke. menurut Anda Islam itu? Silakan. Tadi apa tadi pertanyaannya? Menurut Anda Islam itu seperti apa di mata Anda? Ya sama seperti yang dibilang dia, kesini itu sangat menyeramkan. Jujur ya, waktu saya, dengar dulu, waktu saya masih SD kelas 5, setiap Natal, kalau umpamanya udah Natal, saya membagikan kue-kue disuruh oleh ibu saya, dimasukin kue kembang goyang, dodol, dimasukin ke piring, kita kasih kepada orang-orang yang Muslim. Nah, begitu juga kita kalau udah Lebaran, kita sangat senang, mereka juga kirim ke kita. Nah, kalau kita ngirim ke mereka, saya senang waktu masih kecil itu, saya kirim ke mereka itu, yang dikasih apa di dalam piring itu, kadang beras, kadang duit, saya senang. Nah, tapi kesininya itu sangat menyeramkan. Gitu. Siapa? Ajarannya apa orangnya? Ya kan orangnya itu kan satu orangnya, yang kedua juga itu kan orangnya itu kan berangkat dari Mulai ajarannya. lagi meleset. Saya tahu. Saya nggak nanya personalnya, oknumnya. Saya nanya ajaran Islamnya itu. Paham nggak? Iya. Karena gini Bang, dari ajaran itulah yang memunculkan sebuah gambaran gitu loh Bang. Nggak ada ajaran Islam seperti itu.
Nah, kalau nggak mau gitu berarti itu perlu image itu ini sebagai masukan aja, Bang. Maksudnya supaya kita Kristen juga saya hanya bisa nanya kalau nggak ngerti gitu loh. ajarannya, nggak usah nilai personal yang nggak ada personal yang sempurna gitu. Gimana sih ini bahasa Indonesianya? Gitu loh ya. Kalau saya menurut penilaian saya Islam itu radikal, Bang. Ini Oke. jujur aja sih, Bang. Di Radikal. mana ajaran di dalam Al-Qur'an disuruh radikal di mana? Karena kan waktu jihad-jihad itu kan disuruh Di untuk mana? Itu ingin personal lagi. Saya minta kepada Anda statement Enggak, Anda karena kan itu. gini Bang, karena di media juga Jangan lupa tag memberitakan guys, seperti tag itu. player. Nanti aku tabok balik, ngeri loh kalau saya nabok balik argumentasimu, Bro. Iya, nggak apa-apa karena kan yang kita lihat gitu, Bang. Oke. Yang kita lihat kan Yang gitu, bagi Bang. yang radikal selama 350 tahun di Nusantara siapa? Ya kita nggak tahu itu, Bang. Cuman Ya, yang saya kita kasih lihat. tahu, saya kasih tahu. Saya kasih tahu dia. Ya. Yang radikal selama Oke. 350 tahun di Nusantara itu adalah Belanda bersama Bible-nya. Paham? Bahkan membunuh juga nenek moyangmu mungkin sebagian. Sekaligus bawa Bible dia ke Nusantara. Apa nggak radikal tuh? Enak kan nabok balik. Oke? Saya kasih Oke, datanya. enggak, maksudnya- Saya kasih sebentar, saya kasih Kau- datanya. Baca ulangan 20 permisi, nomor Bang. 1. Ya. Permisi Bang Andi. Iya, monggo. Saya mau tanya sama Pak Rudi. Pak Rudi, kalau menurut Pak Rudi, Bang Suma itu seperti apa orangnya, Bang? Kalau ya kok ketawa. Nggak boleh Gurunda yang ngomong loh, nggak seperti nggak boleh begitu. Saya minum kopi kenangan dulu, 24.000 nih. Menurut saya itu, menurut ya elah masya Allah. Menurut saya itu Bang Juma itu keras. Itu Bang Juma itu keras orangnya. Keras apanya yang keras? Kenapa keras? Perilakunya. Oh. Kalau Nandar soft. Enggak, saya enggak nanya Nanda. Apanya yang keras? Anuna. Anuna Perilaku, apa anu perilaku. nih? Kalau anunya udah pasti perilakunya. Iya. Saya kan suka Karakternya. Apakah menurut saudara Rudi, Bang Suma itu batu? Kok keras, Bang? karakter, Oh, karakter. karakternya. Saya minum Keras. kopi kenangan dulu ya, sambil minum kopi kenangan nih. 20 Buset. Keras. Ya, Kak, lagu lu juga perak banget gitu kayak apa ya? Ngomong lu songong Tapi kadang-kadang. ini juga boleh dikasih. Lu minum air Gitu ya. tajin lu pikir kopi. Enggak, ini kopi ko 78 derajat Celcius. Oh, kan. Warisan istri. Jadi Bang Nyuma keras menurut lu ya karakternya aja. Selain karakter apa lagi? Iya, karakter. Udah itu doang karakternya. Argumen menurut sifatnya. Anda itu argumentasinya itu menyakitkan, edukasi atau seperti apa? Menyakitkan. Apa? Menyakitkan, nggak ada edukasi. Kalau edukasi itu dari Nandar tuh. Kalau Menyakitkan. edukasi dari Nandar. Segala bahasa Ibrani hafal tuh. Dengerin Edukasi dulu. tuh. Apanya yang menyakitkan itu loh sebentar ya. Apanya yang menyakitkan argumentasinya Bang Juma? Apanya? Seperti apa contoh? Nah itu dia, kalau umpamanya orang ngejelasin notos terus. Itu namanya enggak argumentasinya. Materinya, materinya yang mana? Setiap materi yang dibawa pokoknya kasar lah. Nah, kan sesuai dosisnya. Ketika orang terkena kurap, itu memang obatnya pasti pahit kalau obat telan. Kalau obat oles itu pasti pedih. Itulah obat kurap. Jadi, ibarat kata Enggak juga. Ada bisa alami kurap sembuh.
Ustadz Juma itu pernah mengobati orang yang bekurapan, jadi disesuaikan dosisnya. Di mana orang yang bekudisan itu parah, maka obatnya pun akan dosisnya pun akan Diparut, tinggi. diparut, Nah, diparut gitu, dulu, ya. pakai parut kelapa. Baru Nah, dikasih ya, gini ini, dikasih jeruk nipis. Sembelah dia. Saya jawab ya. Manusia itu tahan di kias, kalau kerbau itu tahan di pencut. Dan saya boleh jamin lebih banyak yang dimualafkan Nandar daripada Bang Juma. Soalnya kita manusia itu tahan di kias, kalau kerbau tahan di pencut. Gitu. Anda belum tahu Makassar Mualaf Center Indonesia siapa ketuanya? Gak tahu. Gak tahu dan gak perlu tahu. Mau tahu nggak? Enggak perlu. Karena nggak tahu artinya Anda ngomong nggak seperti tadi. Makassar Mualaf Center Indonesia itu ketuanya Bang Juma. Sudah ribuan orang mualaf di sana. Itu kan tuh iya, tapi kan bukan dia yang mualafkan, cuman ketua doang dia di situ diangkat. Siapa yang sering membimbing? Gimana sih ini orang? Yang sering mensahadatkan orang Bang Juma sendiri yang turun tangan. Enggak, Nandar. Tadi orang bilangnya Pak Rudi. pas mau kenalan sama Bang Rudi, orang bilang Bang Rudi penghujat, tapi saya bilang enggak. Malah tertawa sama-sama kita. Enggak, karena kemarin itu kok Kores itu menghujat. Terus saya tantang, ayo kita saling menghujat yuk. Tapi jangan ada tangkap-tangkapan. Nggak boleh kali Itulah. saling menghujat, Rud. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Menurut Anda, Saifuddin Ibrahim itu penghujat terus DPO, menurut pendapat Anda seperti apa dia? Ya dia kalau pamannya dia nggak dibilang penghujat, ya dia mungkin lari. Ya, pendapat Anda gimana sih, Rud? Nggak benar itu juga lu dia, kadang-kadang. makanya kan itu udah pendapatnya. Sebenarnya dia bukan penghujat ya kan? Hanya orang yang mengatakan dia penghujat, betul? Maksudnya? Sebenarnya Saifuddin Ibrahim itu bukan penghujat, cuman orang yang menilainya sebagai penghujat, benar nggak? Kalau udah lari-lari dari konteks itu namanya udah penghujat. Nah, menurut Anda Saifuddin itu penghujat atau bukan? Ibrahim itu Kan nabinya orang jawabannya di situ. Kalau lari dari konteks itu udah penghujat. Saya mau tanya sama Bang Juma, yang diomongin oleh pamannya Saifuddin Ibrahim Bukan itu itu lari nggak ditanya, dari- pertanyaan. dari Lay dengerin, bukan itu pertanyaannya. Menurut Anda Saifuddin Ibrahim itu penghujat atau tidak? Itu aja. Nah kalau nggak penghujat ngapain dia lari? Berarti ya Penghulu. sudah pengucat. Penghulu. Sekarang jangan Penghulu. Nah, sekarang ini kalau temennya sendiri nggak mau terus terang, kenapa ya? gantian yang muslim yang ditanya. Sekarang saya mau tanya sama Aki Zuma. Aki, Iya. kan mulai naga ini kurapnya parah atau belum ini? Dosisnya Oh. gimana? Saudara Sinaga ini masih bisa sembuh loh. Gampang sembuh orang kayak gini. Aneh orangnya culun, terus agak-agak lucu sedikit gitu. Artinya orang ini masih lugu gitu loh. Masih bisa sembuh. Percayalah. Jadi kurapnya belum sekujur badan ya, Ki ya? Belum, baru biji matanya aja yang ditumbuhi. Langsung main kasar. Mana biji mata, mana ada kurapan biji mata. Oh, iya. Ditanggapi lagi. Lu hibur banget itu lo. Menghibur tapi koinnya nggak ada nih. Kasih koin ya saya. Lu diam, saya masih Astagfirullahaladzim. Gue udah dikasih koin itu. Tolong teman-teman di bawah kasih koin semua. Kasih koin dulu Sinaga. Kasih koin. Kasih. Aki Zuma pinta kan. Nambah terus tuh. Nambah kan? Nah. No. Dia tadi bertyping bang, katanya gini, naikkan aku mau berguru sama si Juma katanya, makanya aku naikin dia bang. Tuh udah 200 lebih tuh. Mau berguru caranya dapat koin. Nggak usah deh.
Nggak usah koinnya itu, soalnya saya bingung mau diapain. Nggak ngerti saya mau ditukarin jadi apa. Bisa dipakai minum kopi. Ditukar, kumpulin, ditukar buat beli Pajero. Enggak, nukarnya saya nggak tahu mau diapain itu. Koinnya nanti lu bikin Nggak nanti. usah. Lu bikin dengerin, saya ajarin. Lu bikin nanti akun Dana di HP lu. Dana itu nanti bisa kamu belanja Aplikasi online, Dana. bisa pakai transfer kemana aja bisa. Jadi nanti kau bisa tuker itu. Enggak, maksud saya kan mendingan langsung transfer ke ini aja. Weh, Aduh, nggak mau kerja dia. dikasih hati minta jantung. Ya udah kalau begitu silakan, nomor sepatumu berapa? Emang lu doang yang pengen seperti itu. Aduh. Tuh nambah terus tuh. Enggak benar percuma. Cukup, Saya nggak cukup. ngerti nanti nukar-nukarnya. Cukup. Iya, saya juga nggak ngerti nukar-nukarnya gimana. Ya ucapin terima kasih. Saya Ucapkan rasa terima cuman kasihmu itu kepada teman-teman. Cukup. Bang Sinaga, ada lagi nih pertanyaan. Koinnya cukup katanya, koin cukup. Cukup. Nanti kebiasaannya. Bang Sinaga, ini lagi lanjut kita ya. Menurut Anda itu diskusi lintas agama seperti ini diteruskan apa dihentikan? Menurut Anda? Jawabannya bagus banget ya. Bang Lestari makasih. Malah dia kabur dia. Mental apa kabur? Udah bawa koin katanya perkiraan. Dia pikir lu bisa di hack koin lu segitu. Takut dia di hack koinnya jadi pergi. Ibarat kata Pak Botero, pakalan lari nih. Makasih. Bahasa Indonesia tuh. Sampai di sana dia cari mana koinku tadi. Ini mau diapain ini koin 200 rupiah. Pergi ke warung. Bu, aku mau beli oko. Tapi saya tukar koin. Mana? Ya kagak bisa sih naga, langsung ditukar oko di alung pakai koin itu nggak bisa. Itu anaknya orangnya pemalu tuh nampaknya, begitu dikasih dia kabur pemalu. Begitu ya. Mudah-mudahan saja sampailah hidayah itu pada Tapi kami khusus untuk Pak Bro Sinaga. Tadi diskusinya mohon maaf kalau ada kata hilaf. Ini kita hanya diskusi dan akrab tentunya ya, tidak ada maksud lain untuk saling menghina dan menghujahkan. Kalau ada pun kata hilaf dari kami Bro Sinaga ya kami mohon maaf ya. Itu intinya. Begitu juga kepada Yus lagi Pak Yus ya. Pak Yus. Ya. Ini diskusi Siap. Pak Yus, menurut Anda diskusi lintas agama ini diteruskan apa dihentikan, Bang? Boleh diteruskan, yang penting masih tetap ada di dalam koridor diskusi yang sehat, Kakek. Mantap. Silakan, boleh. Setuju Bang. Diteruskan. Ya, setuju. Bagus. Kalau sudah kita merasa ada keliru ya, kalau kan apa sih salahnya legowo minta maaf ya gitu ya Pak Yus ya. Ya, betul. Ya, kita minta maaf kalau suara-suara kita agak-agak kencang-kencang ya. Ya. Pak Sinaga diam dulu. Ngomong melulu orang nggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Pak Sinaga sudah keluar tuh. Oh, udah keluar. Damanik itu ada Damanik. Selamat siang Damanik. Selamat siang Bu. Yo, agama Kristen pastinya ya. Iya, Kristen. Oke, teman-teman, saya pamit ibadah dulu ya. Iya Pak Yus. Oh iya, ibadah siang ya. Ya. Kenapa nggak sore aja? Jadwal. Oke. Kalau boleh tidak tahu Pak Yus di mana ini? Saya di NTT, di Soe, di Kabupaten Soe. Soe. Waduh, mantap. Arah perbatasan sana ya. Iya, perbatasan Dili nih. Iya, betul. Salam buat teman-teman di sana, sukses selalu, sehat selalu. Baik, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yus. Sama-sama Pak. Terima kasih Mbak Bini. Silakan Pak Damanik, ada yang mau disampaikan Pak? Mau diskusi apa Pak Damanik? Gimana Bu? Mau diskusi apa? Itu dia, kebetulan ini kan baru live, baru gabung. Jadi saya belum tahu apa yang masalah apanya, apa topiknya nih kira-kira. Tadi topiknya Pak, itu sebenarnya
Maria itu sih ya tadi sih itu sih. Oh, itu topiknya gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau tanggapan saya lah, saya sebagai orang Kristiani lah ya. Iya, Bang. Kalau Tuhan itu dia memang Tuhan, cuman dilarikan daripada darah perawan Maria, itu dia, Bang. Jadi istilahnya bukan manusia menjadi Tuhan. Maksudnya Bang, Pak Damar, anaknya Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Gimana Bang? Kurang jelas Bang. Anaknya Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Oh, jadi dia memang Tuhan Bang. Oke, anaknya Bunda Maria Tuhan ya? Iya, itulah setahuku dari Kristen lah ya. Ya, nggak apa-apa. Tuhannya Bunda Maria siapa? Mana Bang? Tuhannya Bunda Maria siapa? Anaknya. Tuhannya Bunda Maria. Iya. Ya, Tuhan lah Bang, siapa lagi? Siapa lah, Lai? Gimana sih, Lai? Ya. Host, jelasin dulu, host. Mungkin suaranya host kalian didengar. Coba jelaskan dulu, apa kira-kiranya? Ya, Bunda Maria kan melahirkan Tuhan, Bang. Ya, jadi Tuhannya Bunda Maria siapa ini? Yang mana? Yang baru lahir apa yang di langit, Bang? Jadi sebetulnya itu gini Bang, kalau untuk yang melahirkan itu sebetulnya hanya perantara. Jadi itu sebetulnya sebelum ada Tuhan Yesus dilahirkan daripada Maria, Tuhan itu udah ada duluan. Cuman itulah cara Tuhan penyampaiannya biar bisa Tuhan itu bersatu dengan umat manusia melalui Bunda Maria. Itu maksudnya Bang, bukan. Kalau kita tanya kayak gitu, mana duluan jadi telur sama ayam, ya bingung juga kita Bang. Kayak gitu lah kira-kira pertanyaan Abang itu kan, kayak gitu kan. Mana duluan jadi telur apa ayam? Kalau kita tanya ayam, oh ya. nah, kan Berarti kayak gitu setelah jadinya Bunda Bang. Maria lahir, berarti sudah Maria melahirkan Tuhan, berarti Bunda Maria ini menyembah Yesus berarti. Anak yang dilahirkan kalau gitu. Setelah dia melahirkan, lalu Bunda Maria menyembah Yesus anaknya. Benar begitu Bang? Kalau dari apa Bang, kedalaman Alkitabnya kalau tak ada disebut di situ bahwasanya Bunda Maria menyembah Yesus, nggak ada Bang. Itu tak ada tertulis. Ya, artinya kan manusia ini kan meyakini, Kristen ya, meyakini Yesus itu adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Tentunya kan dia seorang Tuhan, dia sebagai Tuhan. Nah kita ini sebagai hamba. Pastinya Maria juga begitu menjadi hamba Bang, sekaligus juga ibu kandung. Benar atau tidak Bang? Iya betul. Ya berarti iya benar kalau begitu tadi Bunda Maria menyembah Yesus, anaknya yang dilahirkan tadi. Jadi gini Bang, sebetulnya Tuhan itu Iya begini Bang, awalnya kan Bunda Maria menyembah Tuhan yang di langit. Nah, Ya. lalu dengan kasihnya Tuhan kepada umat manusia, lalu Tuhan turun ke dunia, lalu dilahirkan melalui rahimnya Ibu Maria. Nah, akhirnya Tuhan itu lahir, kan begitu. Nah, setelah itu pastinya Bunda Maria kan masih tetap menyembah Tuhan ini. Nah, Tuhan kan sudah menjadi manusia, Bang. Nah, tentunya juga Bunda Maria pasti menyembah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Benar kan, Bang? Bisa jadi Bang. Bisa jadi. Ya, bagus. Lalu yang di langit masih ada, Bang? Tuhannya. Tuhan yang di langit masih ada. Tuhan yang di langit masih ada, Bang. Udah menghujat aja kita lah. Gimana sih Abang ini? Biar rame. Kita main akal, Bang. Kita main akal, Enggak. Le. Iya, Bang, main akal. Biar rame. Jadi Ngajak menghujat. biar seru. Putus asa ini, kecewa. Putus asa beliau. Bukan. Kita ikuti Enggak. permainan Bang Damar tadi. Kan kalau normatif diskusinya tidak ada hiburan gitu. Jadi kalau menghujat enak. Jangan. Gak ada Jangan ilmu Bang, nanti, jadi Bang. predik jadi penistaan agama nanti.
Enggak gini loh. Silakan Bang Jumal lanjut. Lanjut. Bang. Hidup ini kan cuma sementara. Bagaimana hidup ini kita kelola biar happy, ya panjang umur kan gitu. Jadi jangan kita bikin susah karena hidup ini udah bermasalah, jangan kita tambahin masalah gitu loh. Ya, Jadi setuju, Bang. Betul, menjaga betul. aja kita gitu. Jadi hiburan gitu. Kalau itu sebenarnya tadi Pak Penyebar, pertanyaan dari sebelumnya dari Bang Handi dan semua itu semua berdasar. Iya. Karena kan begini sedikit ya, di dalam kitab Anda sendiri ya itu kan tertulis bunyinya kan begini. Lalu kata ibunya kepadanya, di sini kan ini Yesus. Kata ibu Tuhan kepada Tuhan, bunyinya begini, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Itu jadi di situ Tuhan yang disebut dengan Yesus. Cuman masalahnya di situ adalah Tuhan itu adalah anaknya gitu loh, Pak. Jadi gini Pak ceritanya. Jadi biar bikin analoginya ya Pak ya. Ada orang Indonesia pernah naik haji. Jadi dibawa kambingnya kan. Terus di Arab sono kan nggak ada rumput-rumputan. Jadi biar nggak kelaparan ini kambingnya ini, akhirnya yang punya kambing itu dikasih kambingnya ini kacamata hijau daripada mati. Akhirnya dimakanlah itu yang hijau-hijau semua itu karena pakai kacamata hijau. Jadi kalian kalau pakai kacamata Anda sendiri tidak akan bisa terima itu ajaran Kristen. Kayak gitu. Jadi yang punya kambing itu juga daripada mati kambing saya ini di Arab Saudi, dibikinlah kacamata hijau. Jadi apapun yang dilihat kambing itu dimakan. Gitu. Jadi itulah analoginya. Oke. Terima kasih responnya. Aku makin bingung lanjut. Selanjutnya pakai kacamata kalian menafsirkan ajaran kami itu tidak akan bisa terima gitu loh. Bukan menafsirkan, berdasarkan ayat tertulis, Bapak jelaskan gitu loh Pak. Kok malah menafsirkan? Malah bawa-bawa kambing lagi Bapak ini gimana sih? Aduh. Jadi sampai larut malam juga kita berdebat, tidak ada titik temunya itu karena kacamatanya berbeda gitu. Makanya saya setuju. Udah saling menghujat aja kita biar rame kan gitu. Oh, Bapak mau hajatan Pak? Menghujat biar rame. Mau hajatan apa Pak? Saling menghujat biar rame. Waduh, katanya penyebar. Ya itu berdasarkan dari ayat itu Pak ya, jangan dikatakan menghujat gitu. Karena di situ Bunda Maria memanggil anakku. Nah, kemana saja engkau? Ibu dan bapaknya cemas mencari gitu. Sementara dalam keyakinan Kristen bahwa Yesus yang dilahirkan itu kan sebagai Tuhan gitu. Pertanyaannya apa? Aduh, kok malah dibalik pertanyaan? Tadi sudah aku tanyakan. Pertanyaan kasus di awal tentu berdasarkan ayat tertulis di kitab Bapak bahwa yang Anda tuhankan itu yang bernama Yesus pada prinsipnya adalah dipanggil anak oleh ibunya. Bahkan ketika dia luput dari pandangannya dicari, dicemaskan oleh bapak dan ibunya gitu. Jadi gini Bang, jadi kalau memang ke situ kita lari pola pikirnya, si Maria juga heran dia kenapa saya bisa melahirkan anak sementara saya nggak punya suami kan itu kan. Jadi kalau ke situ arah pertanyaan Bapak ya kita juga nggak bisa jawab. Maria juga heran kenapa? Bagaimana tadi nggak bisa jawab kan sebenarnya selesai Pak, nggak ada jawaban ya kita maju gitu. Anak sementara saya perawan. Jangan ngajak hajatan Pak. Jadi kalau memang gitu pertanyaan Bapak, ya kita juga nggak bisa jawab kan gitu. Kita tanya dulu sama Maria, kenapa gitu pertanyaannya kan gitu. Terjawab sudah? Iya terjawab bahwa tidak ada jawaban ya. Oke baik. Terima kasih Bang Handi, terjawab jawabannya tidak ada jawaban. Soalnya gini Pak, ini kan iman itu artinya kita nggak bisa logikakan karena itu ribuan tahun yang lalu. Bentar Pak, kita nggak ngomongin iman Pak, kita ngomongin iman. Aduh, kita ngomongin tekstual Pak.
kita ngomongin tekstual, yang tertulis jangan dijawab pakai iman dulu gitu. Ya oke, bikin Gitu. logikanya. Tetap cak jawab logika. Hmm? Ya, halo. Lanjut. Oh, iya, Bapak, perkara imannya tidak kami bahas, Pak. Bapak kan mengimani bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh perawan suci itu adalah Tuhan gitu loh. Kan gitu iman Bapak. Nah, yang dibahas adalah landasan dalilnya, alasannya. Kenapa? Berdasarkan dari kitab suci Anda yang tertulis gitu. Bahwa yang terlahir itu adalah seorang Tuhan, kan gitu. Tercatatnya kan begitu. Ya. Ya begitu. Nah, bagaimana Bapak memaparkannya gitu, bahwa Tuhan itu dilahirkan di awal abad Masehi gitu. Ya itu kan karya Allah Bapa itu, Bang. Artinya itu rahasia ilahi. Artinya kenapa sekarang melalui Maria dia dia inkarnasi kan gitu. Ya makanya iman. Memang kalau iman itu nggak bisa kita ini secara logika semua kan nggak bisa. Ya kalau memang kita penasaran ya kita tanyalah itu Allah Bapa. Kenapa kau ciptakan Yesus itu dari perawan Maria? Kenapa nggak yang bersuami kau lahirkan dia kan gitu? Itulah rahasia ilahi. Jadi kita nggak boleh artinya kita paksakan logik. Keimanan itu nggak bisa, Pak. Jadi makanya saya bilang tadi analoginya kacamata itu selagi kacamata Anda, kacamata sampai kiamat juga dunia nggak bisa. Itu jadi nggak akan ada titik temu. Makanya saya bilang tadi itu kayak kambing itu daripada mati kambing saya itu saya bikin kambing saya pakai kacamata hijau biar dimakanin batu yang di Arab sono kan gitu. Gitu loh. Oke, aku boleh tanya nggak penyebar? Ini penyebar Tanya. apa namanya ini? Penyebar berita ya? Oke, boleh nggak? Boleh. Maria Tanya. itu manusia atau bukan, Pak? Manusia. Maria itu manusia atau bukan, Pak? Manusia. Ya. Sebelum Yesus lahir dia punya Tuhan nggak, Pak? Punya. Punya ya. Sekarang Kan? saya tanya. Setelah Yesus lahir dia punya Tuhan nggak? Iya, sebentar. Punya. Setelah Yesus lahir dia punya Tuhan nggak? Masih punya ya kan? Artinya gini Nah. juga. Tar dulu Bang. Iya sebentar. Jadi Pak. Belum dia selesai, juga belum waktu selesai. ada Belum selesai. malaikat Jibril, dia juga tanda tanya, kenapa malaikat Jibril memberitahukan saya akan punya anak? Bagaimana? Dia juga tanda tanya, ada apa gerangan? Saya perawan nggak punya suami, nanti saya di Cina. Jadi itulah pola pikirnya manusia. Jadi Anda juga kalau memang gitu pola pikirnya tidak akan bisa nggak ada titik temunya. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Bukan itu pertanyaan saya. Apa? Yang menjadi pertanyaan orang-orang yang kemudian banyak memasuki agama Islam, agama kebenaran adalah Maria ini sedikit sekali. Sebentar Pak, bentar Pak, belum selesai, jangan terguncang dulu. Maria ini sedikit sekali diceritakan di dalam gospel. Bahkan Bunda Maria ini tidak pernah tertulis bahwa dia itu memproklamirkan bahwa anaknya adalah Tuhan. Bahkan Bunda Maria ini tidak pernah mengakui, jangankan mengakui ya, kesaksian Bunda Maria saja kalau Bapak cari di dalam gospel itu tidak ada terkait siapa anaknya. Kenapa? Karena memang Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya. Makanya kalau kita cari, bahkan kalau ada sebuah pertanyaan, siapa yang disembah oleh Bunda Maria, maka sebuah keniscayaan Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Makanya kisah tentang Maria, apa yang dia katakan, baik sesudah Yesus dilahirkan maupun setelah Yesus disalib menurut keyakinan orang Kristen, kisah Maria ini tidak pernah ditulis loh. Padahal dia adalah orang tuanya. Nah, banyak di antara kita kalau anaknya jadi misalnya jadi polisi, jadi TNI atau lain sebagainya, bangga gitu kan dengan anaknya. Ini loh, alhamdulillah anak saya jadi orang begini dan begitu. Tetapi kesaksian Maria, ibunda Yesus, tentang anaknya tidak pernah diceritakan.
Silakan. Bapak tahu nggak alasannya kenapa? Karena Maria ibunda Yesus tidak pernah menyembah anaknya. Sekarang saya tanya kepada Bapak, tunjukkan ayatnya Maria ibunda Yesus menyembah anaknya sendiri. Silakan. Nggak ada, Pak. Habis. Nggak ada. Lah lantas kenapa ibundanya Dengar saja dulu, Bang. tidak menyembah anaknya? Iya. Kenapa Anda menyembah anaknya? Pak, Jadi- Bunda jadi- Maria itu menyembah Allah, Pak. Oke, memang manusia Maria itu adalah manusia Iya, biasa. kenapa Dia Anda juga menyembah? dia, Bentar, Pak, ini dia Bapak juga sudah akui bingung dia. Maria dengar dulu. ibunda Yesus. Loh, bingung. Nggak, dengar dulu. Dia juga bingung. Setelah waktu datang malaikat Jibril, kok saya bisa punya anak? Enggak, pokoknya kamu nanti akan punya anak. Itu dari itu firman katanya kan. Bagaimana saya bisa? Dia juga bingung, manusia biasa, sama kan dengan Bapak, bingung kan? Tapi itulah rancangan Tuhan. Kalau udah rancangan Tuhan, apapun bisa terjadi, bro. Jadi kalau kamu berpikir secara manusiawi memang tidak masuk akal. Ajaran Kristen itu tidak masuk akal. Tapi kalau iman berbicara, ya itulah iman. Nggak Itu. Nah, Dia aja bingung. masalah Dia penyembahan itu bukan berbicara tentang masalah akal, Pak. Berbicara tentang bagaimana Bunda Maria punya Tuhan itu tidak berbicara tentang akal, tetapi berbicara tentang historis, tentang sejarah. Siapa yang disembah oleh Maria ibunda Yesus. Makanya Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya. Saya tidak berbicara tentang bagaimana ajaibnya. Sebentar, Pak. Memang Saya tidak Bunda berbicara. Sebentar, Bunda Pak. Maria Bapak itu ini gimana sih gantian ngomong? Duh, si Bapak ini. Pak, gantian ngomong, Pak. Saya tidak sedang berbicara bagaimana keajaiban Yesus lahir. Yang kita bicarakan di dalam Al-Quran, contohnya surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana orang tua mengenali anak-anaknya sendiri. Jadi perumpamaan Al-Quran tentang bagaimana Ahlul Kitab mengenali Nabi Muhammad sebagaimana orang tua mengenali anak-anaknya. Artinya apa? Ada pengenalan yang sangat intens antara orang tua dan anak. Nah, dari pengenalan intens inilah kenapa Maria ibunda Yesus tidak pernah bercerita, paling tidak, oh ini loh anakku Tuhan, saudara, sembahlah anakku, inilah Tuhan, inilah juru selamat. Tidak pernah. Pasca penyaliban yang diyakini oleh umat Kristen, gereja yang dilakukan oleh Maria ibunda Yesus, apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya, padahal dia adalah ibundanya. Ya karena memang ibunda Yesus hanya menyembah Allah, ya tidak pernah menyembah anaknya sendiri. Makanya satu pertanyaan buat Bapak, di dalam gospel manakah disebutkan bahwa Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Silahkan, terima kasih. sudah. Sudah Pak, silakan Pak. Iya, jadi di kitab itu tidak ada ditulis bahwa Bunda Maria itu menyembah Yesus. Udah. Oke. Dia juga, makanya saya bilang tadi, Udah. saya cerita. Katanya udah. Dia aja bingung, kenapa kok bisa terjadi gitu? Saya mau punya anak, saya masih perawan. Dia juga bingung rencana Tuhan itu. Allah Bapa yang tidak berwujud itu, yang Anda sembah dan yang saya sembah. Nah, heran dia kenapa saya bisa punya anak? Gak masuk akal kan kata Maria. Anda juga kan gitu gak masuk akal. Dia itulah keimanan, itulah rancangan Tuhan itu di luar akal manusia, gitu loh. Ya, di dalam kitab Bapa, Pak, di dalam kitab Bapa justru dia itu kan dan rahmatnya turun temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Dia itu sedang memuji Tuhan yang Maha Kuasa, bukan yang sedang dikandungnya. Yang dikandungnya itu adalah bukti ada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa yang bukan manusia, kan gitu. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa, dan seterusnya tadi ya, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Nah, kalau merujuk kepada ayat ini Pak, Maria itu memang memuji Tuhannya Pak.
memuji Tuhannya yang Maha Kuasa karena ada keajaiban di dalam perutnya. Namun di situ adalah sebagai anaknya, anak manusia seperti yang tadi kita bahas. Tapi menarik ya Pak ya, menarik Pak. Ketika izin Ahionat ya sedikit aja nyambung. Nah, karena ada tertulisnya begini Pak ya, tertulis bagaimana penilaiannya bahwa apakah dia itu benar mengetahui kalau Yesus itu Tuhan atau memang anaknya. Nah, begini Pak ya, ini menarik. Kita baca ya di Markus 3:20-21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, mengambil dia, maksudnya Yesus ya. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini kata keluarganya, malah Yesus dibilang tidak waras lagi. Ini maaf loh Pak ya. Artinya tidak mungkin keluarganya mengatakan kalau dia itu Tuhan, sementara dia berani mengatakan tidak waras lagi. Gitu Pak. Sudah. Jadi kalau memang gitu mindset Anda, Maria juga dulu heran dengan anaknya Yesus itu umur 12 tahun kok bisa berkhotbah kemana-mana sampai khawatir. Dia juga heran. Kenapa anak saya umur segini udah berkhotbah sana sini, kampung sini. Dia juga heran. Itulah rahasia Ilahi. Dia juga heran. saya lahirkan ini kok bisa umur 12 tahun dia udah berkhotbah, ceramah di sana ceramah sini. Heran sampai dicariin, kemana kamu? Kami khawatir, kata si Maria kan, nggak ketahuan kamu kemana, nggak lapor kemana, nggak permisi kan gitu. Dia juga heran sebagai manusia. Jadi bapak juga ya sama dengan Maria, manusia biasa, heran kan. Itulah makanya saya bilang kalau mau memahami ajaran Kristen itu buka kacamatanya gitu. Aduh, jangan Bapak pakai nggak nyambung kacamata ini. hijau gitu. Baru Gini, Pak. masuk Roh Kudus. Baru masuk Roh Kudus, baru terima Yesus itu sebagai Tuhan. Gitu. Gini loh Pak, yang saya sampaikan itu adalah ketika tadi kan ayatnya dari Kang Yonatan Nandar bahwa Yesus menyembah Maria memang tidak ada. Nah, lalu bagaimana kita melihat historinya? Ada satu peristiwa di mana yang saya tadi katakan, waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kan tidak mungkin keluarga Tuhan ini mengatakan kepada Tuhannya tidak waras. Ini nggak mungkin Pak. Gitu loh pemaksudnya. Dan gini, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, ini tuduhan dari ahli-ahli Taurat gitu Pak. Yang jadi kutipan di sini adalah seandainya ibunya dan keluarganya, anaknya meyakini dia itu Tuhan, tidak mungkin berkata ia tidak waras lagi. Sama aja dia menghujat Tuhan kan gitu. Nah ini loh Pak, maksudnya poinnya. Artinya kalau ayat bahwa keluarganya menyembah Yesus tidak ada, menuhankan anaknya tidak ada, tetapi bukti dari kalimat ini, maaf, menunjukkan bahwa dia itu bukan Tuhan. Nggak mungkin dia menghujat Tuhan karena mengatakan tidak waras. Itu loh Pak. Itu tadi kan omongan keluarganya kan, jangankan keluarganya, ibunya aja heran. Udah yang melahirkan heran. Itu. Jadi apa yang kita pertanyakan di situ? Ya, kalau nggak percaya kita carilah Maria, kita tanya kenapa lo dulu gini, kita tanya dia kenapa kalau melahirkan Tuhan gitu, kan gitu. Jadi, kan pertanyaan Anda itu kan artinya susah dijawab, nggak ada jawabannya, karena jangan keluarganya, Maria sendiri yang melahirkan aja juga heran, kok anak saya umur 12 tahun kok udah kok bahasa sini, apaan nih katanya kan. Dia heran. Aduh. Itulah kehebatannya. Bukan begitu Pak, maaf Ustaz Talib. Kita tidak mungkin bertanya kepada orang-orang yang sudah lalu, apalagi sudah ribuan tahun yang lalu Pak. Tidak mungkin itu. Jadi di sini kita dipaksa untuk menggunakan akal kita Pak. Nggak bisa Akal Pak, kita lah nggak yang- bisa. Sekarang gini, saya tanya Anda baliknya. Bagaimana Anda mempercayai kitab Anda itu sementara yang menulis itu sahabat, bukan Nabi Anda, tapi Anda percaya dengan itu? Bagaimana? Logikanya gimana? Coba. Nabi dan sahabat itu adalah satu. Mereka satu visi, satu sekarang misi. gini, Pak. Nabi mengucapkan, sahabat menuliskan. Mereka saling belajar, saling mengoreksi. Itu nggak ada masalah kayak gitu. Yang jadi permasalahan di sini Bapak, maaf sedikit Pak. Maaf. Gini loh Pak, masalahnya itu begini Pak. Gini ya, sekali lagi ini mohon maaf saya bilang ke Bapak. Kalaulah
kalaulah keluarganya, ibunya mengetahui kalau yang dilahirkannya adalah Tuhan, tidaklah mungkin dia berkata seperti itu, Pak. Masa mengatakan kepada Tuhan tidak waras? Ini maaf loh, Pak. Bang, Nah, gini bang, artinya di sini loh. itu kan keluarganya, itu kan keluarga itu kita nggak tahu motivasinya apa, karena syirik, karena jangan ke keluarga, ibunya aja nggak tahu tentang Yesus ini, nggak tahu dia kenapa dilahirkan, kenapa dia umur 12 tahun bisa berkhotbah sana sini. Udah Kok malah ibunya, bilang nggak tahu? Iya. Dia kan Tahu, heran, Pak. dari mana kamu katanya, dari mana kamu sampai cemas kami, kata apanya, kata Marianya. Kemana kamu? Rupanya dia kan keliling kota, dia keliling kampung, dia berkhotbah kan umur 12 tahun. Coba. Jadi kalau memang gitu mindsetnya, apanya kalian paksakan, kenapa itu tidak ada jawaban, bro. Udah. Ya udahlah kalau nggak ada jawaban. Tapi ayat Maria menyembah anaknya itu tidak ada, cuman tuduhan kepada anaknya bahwa tanda kutip dia tidak waras lagi itu ada ya. Itu poinnya. Ya silahkan. Kang Yonat mau lanjut? Karena yang ini udah nggak ada jawaban masalahnya. Mau diapain lagi? Atau mungkin Pak Damanik boleh turut menanggapi, Pak? Ya, Pak penyebar ini memang Jadi gini, Bang. tidak ada jawaban adalah sebuah jawaban. Iya. Nah, nanti abang baca di 1 Yohanes 4 ayat 2. Gini bunyinya, Bang. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, gitu. Jadi Bang, bukan istilahnya itu hubungan darah itu, Bang, istilahnya Allah punya keluarga, punya istri, nikah, kayak kawin kayak gini, bukan kayak gitu maksudnya, Bang. Jadi Tuhan Yesus itu datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Iya, sebagai manusia ya. Mesias. Iya, tadi kan Bapak bawa 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah Iya, kita sebagai mengenal roh manusia. Allah. Ya, iya, berarti Jadi nggak bisa kita bagi sangkut siapa pautkan yang di percaya, bagi Nggak siapa bisa yang kita- percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang berasal dari Allah gitu. Iya. Jadi sebagai Mesias, sebagai juru selamat, itulah kalau untuk kami umat Kristen, Bang. Jadi kalau kita kaitkan dengan istilah tadi, dia dilahirkan daripada si Bunda Maria, berarti seakan-akan ya Bunda Maria menyembah anaknya, kan gitu maksud tujuan pertanyaan abang tadi ya kan? Ya, kalau sekiranya menurut Abang bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Iya, memang sebagai Tuhan lah. Itulah sebagai Tuhan dalam wujud manusia datang ke muka bumi ini, gitu deh, Bang. Nah, Loh, karena gini Pak, konteksnya kan kawan-kawan Kristen itu kan menyembah Yesus. ya. Yesus itu adalah anak Bunda Maria, kan gitu. Betul. Nah, jadi kan timbul pertanyaannya adalah tadi seperti di awal, apakah Bunda Maria menyembah anaknya yang dikatakan anaknya itu sebagai Tuhan, kan gitu. Cuman tidak ada jawaban. Jawabannya tidak ada karena tidak ada ayatnya tertulis, kan gitu. Ya, tidak ada tertulis itu bahwa Maria itu menyembah Yesus, tidak ada. Tidak ada. Jadi Ya. kita tidak mengada-adakan, yang nggak ada. Tapi kalau keluarganya pernah menuduh tanda kutip tidak waras lagi, itu ada, kan gitu. Ya, kalau itu aku nggak tahu. Nah, tuduhan seperti ini kan tidak mungkin ini menuduhkan kepada Tuhan, kan? Kalau standarnya sebagai manusia itu logis, Pak. Tapi Gini, Bang. kalau dia Dulu saya gimana? jawab. Kita juga Loh, sama keluarga dari yang tadi. lain. Kadang juga kita artinya kita kita pandangan miring karena motivasi kita miring. Jadi ini juga keluarga Maria ini mungkin motivasinya jelek, makanya dia bilang gituan, nggak waras. Jadi kita nggak tahu itu karena pribadi itu loh. Menjawab itu Berarti gitu. dia nggak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan, kan gitu. Ya, jangan ke keluarganya Maria aja nggak tahu dibilang. Mana sih? Balik kan dan kasihan. Dia nggak tahu dia Tuhan, keluarga semua nggak tahu dia Tuhan. Lah kenapa Bapak mengatakan dia Tuhan? Yang terdekat, yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang ngasih makan aja dia nggak tahu kalau yang dilahirkan itu adalah Tuhan.
setelah Yesus gede besar apa dibilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun nabi siapapun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui saya. Itu otoritas Yesus itu bukan dari omongan orang lain, kita tidak bersaksi, itu omongannya dia, otoritasnya. Nah, terus mau apa lagi? Ini masa sampai mati, sampai bangkitnya Yesus, sampai Yesus disalib didampingi terus oleh orang tuanya, masa dia gak tahu kalau dia itu Tuhan, Pak? Itu raja ilahi. Saya tanya dulu Anda, sesembahan kamu itu seperti apa wujudnya? Tahu nggak? Tapi kamu percaya kan? Dengar dulu, sesembahan kamu itu seperti apa wujudnya? Berkumis, putih apa? Tapi kamu percaya dengan itu kan? Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Itu aja Anda percaya yang tidak bisa kau gambarkan. Sementara kami yang udah berwujud, yang makan ikan asin, ikan goreng. Kenapa kami dipersalahkan? Toh juga dia berbujijat. Siapa yang sedang mempersalahkan, Pak? Artinya kembali ke topik yang jadi pembahasan. Kenapa meragukan ketuhanan Yesus kan? Loh, bukan, Anda sendiri yang mengatakan ibunya saja tidak tahu kalau yang dilahirkannya itu adalah Tuhan. Ya. Anda sendiri yang mengatakan, lah kalaulah Pak, ibunya aja yang merawat, mendidik, membesarkan gitu kan, dia tidak tahu kalau yang dilahirkannya adalah Tuhan. Kenapa di abad 200 atau di tahun 2023 Anda berani mengatakan kalau dia itu Tuhan? Oke, saya jawab. Jangankan ibunya juga, sahabatnya yang tiap hari dia bertemu, banyak yang nggak percaya apa yang diperbuat Yesus itu adalah dari Allah Bapa itu. Banyak, termasuk Thomas, udah di apa? Banyak. Makanya apa dibilang Yesus? Imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Apabila kamu ada imanmu, kamu akan selamat. Tapi kalau apa yang udah kamu lihat tidak kau percayain, nggak paham dia Ustaz Alif. Binasalah kau. Bingung saya ini. Anda nggak paham. Orang-orang yang dekat dengan Yesus aja tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Anda yang lahir di tahun 2000 sekian, Anda percaya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan? Karena ada perkataan Yesus, imanmu menyelamatkan kamu. Kan ada juga sahabatnya itu yang imannya. Makanya ikutin Yesus. Itulah yang kita ikuti. Yesus mengatakan ya di Markus 12:29, dengarlah orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan kita Esa. Nah, di mana pernyataan Yesus? Ya. Wahai orang Israel, kami juga Isa putra Maryam, Tuhan kalian pencipta alam semesta, sembahlah aku. Ada enggak? Bang, kami juga diajarin Yesus berdoa, mintalah kepada Bapa tapi melalui atas nama saya. Makanya kami kalau berdoa, doa kami ini kami panjatkan melalui anakmu Yesus, juru selamat kami. Itu karena Allah Bapa itu tidak berwujud, kita tidak tahu. Kalau Anda meminta kepada Bapa, kenapa Anda menyembah Yesus? Ya, apa salahnya? Loh, salah dong. Apa salahnya? Anda menyembah Bapa. Anda menyembah Bapa, Anda berdoa kepada Bapa, tapi Anda menyembah Yesus. Tapi perintahnya, mintalah kepada Bapa yang tidak kau lihat itu. Kalau hanya menyebutkan nama Yesus, nggak ada masalah. Yesus sebagai perantara. Ya, sekarang apa salahnya? Coba Anda pikir lu, Anda meminta kepada Bapa, tapi Anda menyembah Yesus. Berarti Anda menduakan Bapa. Itu perintahnya. Perintahnya hanya menyebutkan namanya agar doa Anda sampai kepada Bapa, bukan Anda disuruh untuk menyembah Bapa. Paham? Jujur Anda di sini. Anda meminta kepada Bapa, tapi Anda menyembah Yesus. Di mana kalian diperintahkan untuk berdoa kepada Bapa, menyebutkan nama Yesus. Artinya perantara. Yesus ini adalah seorang perantara, di mana doa kalian akan sampai kalau kalian menyebutkan nama Yesus. Kalau kalian tidak menyebutkan nama Yesus, doa kalian tidak akan sampai kepada Bapa. Ini fakta. Inilah yang membuat akal kalian itu menjadi akal dungu. Maaf sekali, maaf. Kalian berdoa meminta kepada Bapa yang kalian sembah Yesus. Masuk akal. Lanjut. Apa salahnya? Toh juga dia tidak ada di dunia ini dan dia Maha Kuasa. Kalian sudah menduakan Bapa. Tidak. Artinya. Lalu dikemanakan Roh Kudus? Dikemanakan Roh Kudus? Kenapa tidak disandingkan Roh Kudus? Makanya kami ada konsep Tritunggal, bro. Nggak bisa, Bro. Nggak bisa. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Itu menurut pemahaman Anda. Nggak usah lari ke sana. Nggak usah lari ke sana. Pemahaman Anda jangan tadi. Jangan kau paksakan pemahaman Anda yang saya paksa. Gini aja, stop. Gini aja. Ya, yang Anda sembah itu Yesus atau Bapa? Ini aja.
Silakan. Ayo, yang Anda sembah Yesus atau Bapa? Kalau kami berdua itu menyembah Allah Bapa dan melalui Yesus Kristus. Berarti Anda nggak menyembah Yesus. Dua-duanya. Berarti Tuhan Anda dua. Tritunggal. Roh Kudus Tuhan Anda kemana? tiga. Udah terjawab, Tritunggal. Berarti Tuhannya tiga. Tritunggal artinya karena Allah Bapa yang sebenarnya itu tidak berwujud, kita bagaimana bentuknya. Dengan data itu itulah mengikut Yesus itu Kristen kan gitu. Gitu. Yesus bukan Kristen, bro. Bukan Kristen dia, tapi pengikutnya Bang Andi boleh kasih kesempatan Pak Damanik tadi mau lanjut. Sebentar bang, sebentar Ustaz Alif. menanggapi Yang kayaknya tidak kelihatan keserobot itulah yang kita penyebar imani, ini. ya kawanku. Yang tidak kelihatan itulah yang kita imani. Yang tidak kelihatan itulah yang kita sembah. Yang tidak kelihatan itulah yang kita minta kepadanya melalui perantara anak manusia. Paham tidak? Coba Anda pikir dulu.